Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di kegiatan sharing session komunitas pengguna Linux ya, KPLI Kendari atau Klub Kendari Linux User Group. Jadi ini merupakan sharing session yang kita laksanakan perdana ya setelah Lebaran. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kepada teman-teman peserta sharing session. Mohon kiranya kalau ada kesalahan selama ini dapat dimaafkan ya. Jadi sharing session kita di malam hari ini kebetulan sudah ada di antara kita Kang Ajeng Rahmat ya. Kang Ajeng. Jadi Kang Ajeng adalah seorang autor dari kelas robot. Jadi beliau ini aktif di komunitas dan berbagi juga terkait tutorial, edukasi ya seputar teknologi mikrocontroller, IoT dan robotik ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya ke Kang Ajeng atas waktunya di malam hari ini untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman ya. Jadi mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita bisa mulai saja ya, karena di sini sudah menunjukkan jam 8:10 ya. Jadi ada selisih waktu antara waktu Indonesia Barat dengan Kendari ya. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa langsung persilahkan saja kepada Kang Ajeng untuk memulai presentasinya. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kang. Oke, baik, terima kasih Pak. Izin share screen ini udah masuk ya? Share Oke, screen saya. siap. Sebentar deh. Nah, oke. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi baik. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu ya, yang barangkali ada yang. Oke, sebelumnya terima kasih udah memberikan waktu ya kepada Pak Said dan juga di komunitas Linux Kendari. Jadi ini saya sedikit sharing lah ya tentang tantangan dan peluang di dunia robotika ya. Jadi nanti mungkin judul lengkapnya ada pembahasan tentang komponen dasar juga gitu ya. Ada sedikit tentang pemrograman, tapi ini mungkin lebih ke sharing aja ya di Lebaran ini gitu ya. Lebih ke sharing, nanti teman-teman juga bisa tanya jawab gitu ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa diskusi aja seperti itu ya. Biar apa namanya? Biar sesi kita atau apa yang saya sharing ini bisa bisa lebih dua arah gitu ya seperti itu ya nantinya. Kayak gitu. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Ini udah Lebaran. Barangkali ada kata-kata dari saya ataupun dari ya baik yang sebelumnya atau yang mungkin di masa depan gitu ya, ada kelepatan atau kesalahan. Mohon maaf seperti itu. Oke, ini mungkin sebelumnya saya sendiri sebetulnya pengguna Linux juga ya, tapi kalau di kantor karena memang kantor menggunakan Windows ya. Jadi ini juga sekarang sedang menggunakan PC kantor. Ya, saya menggunakan Windows 10, tapi kalau untuk laptop pribadi yang ada di rumah itu saya pakai Linux Mint ya, pakai Linux Mint. Terus juga server saya pakai Debian ya, pakai Linux juga. Jadi ada beberapa PC ataupun komputer yang saya pakai Linux juga sebetulnya. Dan di pemrograman robotik sebetulnya Linux itu lebih lebih cepat ya, lebih ringan ya, seperti itu. Oke, baik kita langsung aja. Nah, saya akan coba kenalin dulu mengenai robotikanya itu sendiri ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan coba kenalan dulu tentang robotika. Nah, nanti baru kita akan buka tentang diskusinya seperti apa ya. Nah, jadi sebetulnya robotika ini cabang ilmu ya yang berkaitan dengan desain, pembuatan dan juga penggunaan robot gitu ya seperti itu.
Sebentar saya aktifkan dulu lasernya. Ya, jadi tentang desain, pembuatan dan penggunaan robot gitu ya. Jadi kalau robot itu adalah bendanya, nah robotika ini adalah ilmunya gitu ya, seperti itu. Sama kayak informatika gitu ya, atau mekatronika ya seperti itu. Jadi robotika itu dari situ sebetulnya ya, cabang ilmu yang mempelajari tentang robot. Nah, kalau misalkan di robotika sendiri gitu ya, itu kan ada yang nantinya mempelajari tentang bagaimana robot ini terbentuk ya, kayak contoh mungkin mekaniknya seperti ini. Ini salah satu contoh robot dari Arduino ya. Ada mekaniknya, kemudian apa namanya, penggeraknya menggunakan apa, bentuknya seperti apa gitu ya. Itu biasanya yang mempelajari di mesin ya, teknik mesin ya, yang mempelajari lebih lanjut gitu ya, atau lebih dalam tentang mekanika itu sendiri. Kemudian ada juga di bidang elektronikanya ya. Elektronika berarti mempelajari tentang sensor, kelistrikan gitu ya, tentang power supply yang digunakan. Nah, itu untuk di bidang elektronikanya. Adapun juga di bidang pemrogramannya ya. Jadi ada kurang lebih 3 lah. Bagaimana si robot ini dapat kita perintahkan gitu ya melalui bahasa pemrograman tertentu, misalkan seperti itu. Oke. Oke, mungkin ke sini dulu. Oh ya, ini untuk apa namanya? Untuk robot Arduino sendiri ya. Mereka saya ini sertakan link. Jadi kalau misalkan mau cetak PCB-nya sebetulnya mereka kasih ya. Jadi ini robot dari Arduino itu kalau mau dilihat aja linknya itu ada apa ya? Ada eagle-nya, ada desain PCB-nya itu kalau mau nyetak bentuk seperti ini tuh bisa. PCB-nya tinggal dicetak misalkan ke kalau kalau saya biasanya ke JLC PCB ya, JLC PCB atau ke PCBWay atau mungkin ke lokal-lokal PCB ada juga gitu ya, ke Spectra misalkan di Bandung dan masih banyak yang lain gitu ya seperti itu. Itu ini bisa ya si robotnya bisa seperti itu. Oke, mungkin untuk sejarah perkembangan robotika ya, kita mungkin bisa mulai dari 1920 ya. Ini pertama kali tercetus kata robot ya. Jadi pada saat itu ada sebuah drama namanya apa ya, Rosum Universal Robot. Jadi waktu itu sebetulnya robot ini dikategorikan sebagai ini ya budak yang bekerja terus-menerus gitu ya, disebut robot kayak gitu. Ya, untuk apa namanya? eh pertama kalinya kata robot itu dicetuskan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya perkembangan modernnya robot itu baru tahun 1950 ya. Jadi baru terjadi ketika apa ya, teknologi. Kalau kita bicara perkembangan ya seperti ilmunya ya, karena kan tadi robotika itu ada mekanika, ada apa ya, ada elektronika dan ada pemrograman. Nah, ini bisa lanjut dengan perkembangan ya dimulai dari listrik dan elektronikanya ya. Dimulai dari siapa yang menemukan listrik kan seperti itu ya. Dari siapa yang pertama kali bikin komputer, siapa yang pertama kali bikin bahasa pemrograman gitu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan di situ. Jadi mulainya kurang lebih di tahun 1950 seperti itu. Nah, tapi kita bisa balik lebih jauh ke masa lalu gitu ya, di mana kata robot ini belum ada. Nah, ini ada salah satu mekanika dari apa ya, dari ilmuwan yang namanya Al-Ghazali ya, ilmuwan Muslim namanya Al-Ghazali. Ini salah satu contoh karyanya ya. Ini tahun sekitar 1300, berarti udah jauh banget ya. Jadi ini sebelum kata robot itu ada, ya sebelum orang mencetuskan kata robot seperti itu ya. Tahun 1300 ini udah ada yang memikirkan gitu ya bentuk dari robotnya itu sendiri. Seperti itu. 1300 lah seperti itu. Tapi memang ini di zaman belum ada listrik ya, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada pemrograman gitu ya. Nah, tapi bentuk-bentukannya ataupun mekanikalnya itu udah sangat membantu lah dipakai untuk ke sekarang gitu ya. Jadi ini udah masuk ke perkembangan sebetulnya ya. Walaupun memang biasanya kalau kita bahas sejarah perkembangan robotika jarang jarang ada yang bahas. Ini saya sedikit bahas aja seperti itu ya. Teman-teman bisa coba cari aja, bahkan ada yang bikin bukunya juga ya. Ada yang bikin bukunya dari profesor dari Bolabet kalau nggak salah ya namanya tuh. Bikin buku tentang Al-Ghazali ini gitu ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk penggunaan robotika di berbagai bidang ya. Nah, ini mungkin mohon maaf teksnya ini belum saya edit. Nah, untuk penggunaan robotika di berbagai bidang, sebetulnya yang paling memungkinkan ya, yang paling dominan itu ya di industri ya, di pabrik ya. Kenapa? Karena biaya pembuatan robot ini sangat mahal gitu ya, sangat sangat maksudnya kalau untuk robot edukasi ya mungkin murah ya.
kita bisa dapatkan di bawah 1 juta atau mungkin ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau untuk robot yang dipakai ya secara beneran dipakai gitu ya, diaplikasikan ya di industri ya, di pabrik gitu ya. Seperti itu. Karena mereka punya dananya gitu ya untuk memfasilitasi ini. Ya walaupun sebetulnya di beberapa kampus ada juga yang punya dana yang besar juga gitu ya, bisa puluhan juta sampai ratusan juta untuk tapi rata-rata biasanya kampus bikin robotik itu untuk ke lomba biasanya ya. Umumnya untuk mengikuti lomba, kayak contoh ikut KRI ya, kontes robot Indonesia, kontes robot menari Indonesia, biasanya rata-rata seperti itu. Kalau di mekatronik ya biasanya ada juga yang di industri ya, kalau mekatronik. Tapi walaupun mungkin belum semuanya ke robotik gitu ya, belum semuanya ke bidang robotiknya. Ya ada juga yang mungkin ke industri, ke PLC-nya aja misalkan. Atau beberapa kampus ada yang ke mikrokontrolernya aja, belum ke bentuk. Karena memang khususnya di bidang mekaniknya ya, untuk di motornya itu kan yang mahal ya, dan lain sebagainya. Kalau di microcontroller ya kita bisa pakai yang murah-murah dulu ya, bisa pakai Arduino. Tapi kalau untuk apa ya, untuk mekanik ya masih lumayan mahal lah seperti itu. Kayak gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan untuk diaplikasikan di rumah tangga udah banyak dijual kayak robot-robot kecil seperti robot untuk yang bulat itu ya, bentuknya bulat untuk bersihin rumah, itu kan masih terjangkau ya. Masih terjangkau, masih masih bisa orang untuk beli gitu ya. Seperti itu. Atau robot-robot kayak bentuknya anjing gitu ya. Kayak bentuknya hewan ya untuk mini pet itu juga udah mulai banyak dijual, udah mulai banyak produknya seperti itu. Kalau untuk robot yang besar ya masih jarang lah, atau untuk kalangan tertentu ya biasanya yang baru belinya seperti itu. Oke, baik. Ini sedikit aja tentang teknis bagaimana si robot ini dibikin ya, bagaimana robot ini dibuat gitu ya seperti itu. Kita coba bahas ya. Nah, kita mulai dari komponen dasar robotika dulu ya. Nah, di robot itu ada yang namanya sensor, ada yang namanya aktuator, ada yang namanya microcontroller, dan tentunya ada yang namanya power supply ya. Ini komponen dasar ya. Jadi sensor ini gimana si robot ini bisa tahu lingkungannya ya. Kayak contoh, ini saya ngambil contoh robot line follower ya. Nah, robot line follower ini kan robot yang ngikutin garis ya. Nah, berarti di sini dia butuh sensor untuk deteksi garisnya ya. Nah, ada 2 sensor di sini. Kayak gitu. Lalu aktuator ini penggeraknya. Nah, di mana di robot ini penggeraknya yaitu motor di sini ini ya. Motor di sini ya penggeraknya. Lalu ada microcontroller otaknya ya. Nah, ini kita pakai ini Arduino Mega ya. Ini pakai Arduino Mega microcontrollernya. Terus untuk power supply ini pakainya baterai. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ya ini komponen dasarnya. Ya, komponen lainnya sebetulnya ada chassis ya. Ada chassis, kemudian ada kabel-kabel nanti ya. Kalau di sini ada servo, ada sensor tambahan juga ya. Seperti itu. Kurang lebih ini gitu. Jadi kalau rekan-rekan nanti berencana untuk bikin robot yang simple aja dulu ya, yang terjangkau gitu ya. Kayak contoh robot line follower gitu ya, robot ngikutin garis. Karena robot line follower ini selain termasuk robot yang terjangkau gitu ya, ini juga sering diadakan lomba-lomba gitu ya mengenai robot ini. Ya udah yang paling sering lah, udah yang paling umum. Kayak Tamiya lagi ya, Tamiya itu kan udah sering, naik robot line power tuh udah umum untuk kayak bikin bikin perlombaan di kampus-kampus gitu ya, ataupun di ya ada lembaga mungkin yang bikin perlombaan itu rata-rata biasanya tentang ini nih, tentang robot line follower. Jadi rekan-rekan yang mau belajar robot bisa mulai dari bikin robot seperti ini dulu aja ya, yang sederhana, yang bahan-bahannya itu ada gitu ya di sekitar kita, bisa dengan mudah didapatkan seperti itu. Baik, nah ada tantangan sendiri ya dalam pembuatan robot ini. Ini yang mungkin yang sering saya alami juga ya. Yang pertama adalah kesulitan dalam perakitan. Ya ini yang susah, apalagi kalau kita memikirkan robot yang kompleks gitu ya tugasnya ya. Kalau cuma ngikutin garis doang, ya udah cukup nih, tinggal gini aja nih, simple ya. Chassisnya juga dengan mudah dibeli di internet ataupun di marketplace itu kan ada juga ya. Tapi gimana kalau misalkan si robot ini nantinya ada tangannya gitu ya, ada ada mekanik lain selain si penggerak motornya ini. Nah itu biasanya udah mulai susah tuh buat rakitnya ya. Jadi paling enak sebetulnya minta bantuan ke apa ya, ke teknik mesin ya. Kalau kita mungkin bukan bidang ilmu kita ya. Kayak contoh nih, saya kan di informatika ya. Saya nggak paham di 3D misalkan. Ya udah kita minta bantuan ke orang yang paham di bagian 3D untuk dibikinkan si mekaniknya ini. Ya seperti itu. Terus masalah pada perangkat lunak ya.
Nah, ini sebetulnya masalah pada perangkat lunak di pemrogramannya ya, betul di pemrograman yang kita gunakan. Ini juga sering terjadi codingnya error, ada bug gitu ya, ada masalah dan lain sebagainya ya. Terkadang programnya udah bener tapi robotnya nggak jalan ya, seperti itu. Nah, lalu ada masalah pada baterai ya. Nah, baterai ini teman-teman ya ini cukup cukup paling riskan ya. Jadi makanya kalau teman-teman bikin power supply, bikin mau baterai atau apapun itu, pastikan bahwa si baterai ini stabil ya. Di awal-awal kita belajar robot, kita pasti akan menemukan masalah ketika baterai turun, si motor ini akan menurun juga nih kecepatannya ya. Dan ini menyebabkan robotnya jadi nggak stabil. Seperti itu. Ini sering terjadi. Ya, misalkan kita udah atur nih, si robot beloknya segini, sekian derajat. Ketika baterainya berkurang, si robot tuh berkurang juga pergerakannya. Ya, seperti itu. Makanya kita butuh juga tuh algoritma yang lebih ini ya lebih kompleks kayak contoh misalkan rekan-rekan menggunakan PID gitu ya atau menggunakan fuzzy gitu ya untuk supaya bisa mengatasi error tersebut ya. Karena power supply ini paling penting ya. Jadi kita harusnya menggunakan yang tahan lama lah baterainya ya, tahan lama dan juga ampernya cukup. Terkadang kalau baterainya ampernya nggak cukup juga si motornya juga nggak mau gerak nih, si motornya juga nggak mau gerak gitu ya. Jadi pastikan kalau yang umum biasanya bisa aja teman-teman bisa gunakan yang 18650, tapi pastikan juga menggunakan BMS ya. Jadi menggunakan baterai management system gitu ya, supaya nanti dia bisa ngatur tuh penggunaan si kapasitas si apa namanya si power supply atau si energinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada kesulitan dalam pengiriman data. Ini mungkin kalau nanti rekan-rekan sudah bikin apa ya robot-robot yang sudah terintegrasi ke IoT ya. Ini sering terjadi juga kesulitan dalam pengiriman data seperti itu. Kalau di beberapa lomba ya, contoh mungkin rekan-rekan ada yang di madrasah ya, itu madrasah kan ngadain kegiatan namanya Madrasah Robotic Competition ya. Itu sering sering ada tugasnya itu untuk ngirimin data ke sebuah server ya. Nah, ini juga harus dipastikan apa ya? Karena kalau kita di robot ini ya, yang boros itu selain penggerak ya, selain si motornya ini, yang bagian yang boros itu adalah kalau kita sudah IoT berarti si WiFi ya, WiFi ataupun komunikasi kalau teman-teman mungkin menggunakan modul GSM, itu juga berarti modul GSM-nya yang kemungkinan akan menyebabkan apa namanya? Boros si baterainya. Ya, jadi sebaiknya dipisahkan sumber daya untuk penggerak dan sumber daya untuk si WiFi-nya supaya nanti pengirimannya itu tetap stabil ya, seperti itu. Kayak gitu. Untuk bahasa pemrograman yang umum digunakan di robotika itu bisa saja teman-teman menggunakan C ya atau C++ ya dengan framework APR misalkan ya atau juga yang mudah bisa gunakan Arduino ya. Kalau rekan-rekan menggunakan mikroprosesor ya atau mini PC ya atau single board komputer seperti Raspberry, Orange Pi gitu ya atau Jetson Nano ya itu bisa gunakan Python ya. Umumnya yang kita gunakan tuh Python. Kalau mau menggunakan versi mikrokontrolnya bisa menggunakan MicroPython. Gitu. Ini berbasis coding semua ya, berbasis teks. Nah, kalau mau pakai visual programming boleh ya. Kayak contoh ini ada XOD nih, ini menggunakan visual programming. Ya, ada juga yang menggunakan Macblock ya. Ada banyak lah ya, seperti itu. Kemudian kayak robot-robot yang dari Korea ya, kayak merek Robotis, itu juga menggunakan visual programming ya. Seperti itu. Bahkan ada yang sering dipakai itu kan yang bioloid ya. Yang bioloid itu sering dipakai untuk lomba kontes robot menari ya. Nah, itu sebetulnya si softwarenya itu teman-teman tinggal digerakin aja kayak bikin animasi gitu ya. Si robotnya digerakin, nanti direkam gitu ya, seperti itu. Kayak ya gitu. Oke, untuk algoritma yang digunakan untuk robotika ya, di sini teman-teman untuk basicnya ya tentunya bikin algoritma untuk gerakan dasar ya. Gimana si robot ini bisa bergerak. Kalau yang simple kayak tadi line follower ya bisa untuk minimal menggerakkan si motornya dulu kan. Ya, biasanya masing-masing si motor itu digerakkan berbeda ya. Maksudnya dikendalikan secara berbeda ya antara roda satu dengan roda kedua itu punya punya gerakan masing-masing ya. Jadi itu kan gerak antara searah jarum jam ataupun kebalikan jarum jam gitu ya. Jadi nanti untuk bikin dia belok tinggal dibedakan aja ya seperti itu. Atau mungkin yang satu geraknya cepat, yang satu geraknya lambat itu kan bisa jadi belok ya. Seperti itu ya. Itu untuk gerakan dasar. Kalau nanti robotnya yang berkaki ya berarti itu lebih kompleks lagi nanti ya. Karena nanti si motor yang digunakan
itu lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman mungkin menggunakan pneumatik gitu ya atau hidrolik itu ya nanti akan lebih rumit lagi seperti itu ya untuk sistem bikin algoritma gerakan dasarnya. Nah, terus juga untuk yang kompleksnya bisa bikin algoritma untuk pemetaan gitu ya ataupun untuk lokalisasi ya. Jadi untuk menentukan si robot ini mau kemana gitu ya, mau balik lagi ke tempat asalnya, itu bisa menggunakan algoritma ini seperti itu. Terus untuk pengenalan wajah objek ya ini nanti ke machine learning ya. Lalu juga ya ini machine learningnya. Terus juga kontrol posisi ya untuk kontrol si posisi robotnya. Ini mungkin algoritma yang umum ya yang biasa digunakan untuk pengembangan proyek robotika ya dari yang dasar ataupun yang kompleks ya seperti itu. Oke, nah ini konsep dasar pemrograman robotika. Nah, sebetulnya sama dengan pemrograman lain ya. Jadi teman-teman ya kalau mau belajar, belajar dari struktur programnya dulu ya. Yang digunakan apa? Misalkan kalau C++ ya dimulai dari C++, itu struktur programnya seperti apa? Ya, kayak contoh ada main fungsinya. Kalau pakai Arduino berarti ya kayak ada point setup, ada point loop gitu ya. Seperti itu. Kalau pakai Python, Python sebetulnya nggak ada fungsi utama ya, tinggal jalankan aja langsung. Kemudian ada variabel, ada percabangan. Percabangan ini if else ya, if else. Lalu ada juga perulangan ya, for, file misalkan. Lalu ada fungsi. Sebetulnya cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini untuk konsep dasar pemrogramannya. Kalau rekan-rekan mau lanjut ke OOP ya, ke pemrograman berbasis objek, ya boleh silakan. Itu juga bagus gitu ya. Nah, terus yang penting adalah pelajari juga tentang koneksi dengan perangkat kerasnya ya. Jadi ada program khusus untuk connect ke perangkat keras ya. Perangkat keras ini kalau komputer kan sebetulnya ke mouse, ke keyboard ya, atau ke printer gitu ya. Nah, kalau robot ya ke ininya, ke apa? Ke komponen sensornya misalkan, atau ke motor DC-nya, ke penggeraknya, dan lain sebagainya, ke lampu misalkan atau ke yang lainnya. Jadi itu yang dipelajari gitu ya, bagaimana cara menyalakan lampu atau bagaimana cara menggerakkan si roda ini ya. Itu biasanya sudah ada fungsi-fungsinya sendiri ya yang sudah disediakan tergantung rekan-rekan menggunakan apa ya bahasa pemrogramannya. Kalau menggunakan Arduino ya bisa pakai apa digital write ya atau bisa juga menggunakan library yang memang khusus untuk menggerakkan motor itu juga ada seperti itu. Ya ada masing-masing ya seperti itu. Oke, nah ini mungkin sedikit bagaimana apa namanya menerapkan machine learning ya ke dalam robotika seperti itu. Nah, mungkin di sini saya sedikit jelasin lah ya, apa sih perbedaan antara machine learning sama pemrograman yang biasa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di pemrograman biasa atau kita sebutnya traditional programming ya, itu biasanya kita bikin data, lalu kita ada programnya, kemudian diproses baru muncul outputnya gitu ya, seperti itu. Kayak contoh misalkan kalau di robot itu berarti ada dua sensor, misalkan datanya dua sensor ya. Dua sensor line follower misalkan ya, ada dua sensor line follower. Kemudian bikin programnya yaitu kalau misalkan sensor yang kanan mendeteksi, dia akan belok kiri. Kalau sensor yang kiri mendeteksi, dia akan belok kanan, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan dua-duanya tidak mendeteksi, dia akan lurus. Nah, itu traditional programming ya. Jadi dari data dan program menghasilkan output ya. Nah, kalau machine learning itu dari data, output, nah dia menghasilkan sebuah program ya, atau kita manggilnya mungkin model ya, model seperti itu. Jadi gini, jadi ditentuin dulu dari awal datanya apa, outputnya apa gitu ya. Nah, nanti si komputer akan memproses, kemudian baru dia menghasilkan si programnya. Seperti itu ya. Jadi memang ada banyak sekali apa ya namanya hal-hal yang berkaitan dengan robotika itu tidak bisa dijalankan atau tidak bisa kita buat dengan menggunakan traditional programming ya. Kita harus menggunakan machine learning. Kayak contoh misalkan mungkin yang kompleksnya kayak untuk deteksi objek. Itu kan nggak mungkin ya kita menggunakan traditional programming. Itu mau bikin if sebanyak apa dan itu juga nggak mustahil ya. Bikin if sekian banyak gitu ya atau bikin percabangan sekian banyak untuk bisa deteksi objek. Nah, makanya kita perlu menggunakan machine learning. Ya, kalau machine learning itu kan nanti datanya apa, misalkan datanya gambar, outputnya apa, output itu misalkan gambar ini adalah gambar mobil. Nah, kemudian outputnya itu labelnya ya. Nah, dia akan menghasilkan programnya. Nah, itu tidak mungkin kita menggunakan traditional programming ya. Tentunya harus menggunakan machine learning seperti itu. Atau mungkin misalkan untuk apa ya, untuk menentukan pemetaan ya, untuk menentukan eh,
ini robot mau kemana? Ya itu sebetulnya teman-teman bisa aja pakai if ya. If dia di percabangan 1 dia belok kiri misalkan. If dia dapat percabangan 2 dia belok kiri. Bisa aja seperti itu. Tapi apakah itu efektif? Nah, tentu itu tidak efektif. Jadi ya udah harus menggunakan machine learning. Seperti itu ya, biar dia bisa belajar sendiri tuh si tempatnya itu bisa bisa belajar sendiri. Seperti itu ya. Jadi pokoknya ada banyak lah yang memang kita tidak bisa pakai if else doang gitu ya. Kita harus menggunakan machine learning seperti itu. Oke, nah contoh penggunaan machine learning di robotika, teman-teman bisa untuk pengenalan objek ya. Jadi nanti si robotnya bisa tahu objek di sekitarnya. Ya, lalu bisa juga untuk bikin autonomous ya atau navigasi otomatis. Bisa untuk bikin kendali gerakan biar si gerakannya ini lebih presisi gitu ya. Seperti itu, bisa untuk pengenalan suara dan juga bisa untuk analisis data sensor ya. Jadi dari sensor data yang dimasukkan kita bisa analisis tuh ya. Si datanya seperti apa nanti ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman bikin robot untuk dijalankan di apa ya di tempat-tempat kondisi yang memang kita perlu si datanya itu kita analisis ya. Kayak contoh misalkan nyimpan robot di Gunung Merapi misalkan. Si robotnya jalan-jalan ke sekitar gunung untuk mendeteksi kondisi dari gunungnya misalkan ya. Nah, nanti kan si datanya harus dianalisis ya. Nah, teman-teman bisa gunakan machine learning untuk memprediksi si datanya tersebut gitu ya. Atau kalau yang apa ya? Kalau yang ekstrim itu kan robot yang NASA ya, yang disimpan di Mars ya. Itu untuk menganalisis si apa namanya, si kondisi Marsnya itu seperti apa ya. Nah itu bisa menggunakan machine learning ya, seperti itu. Baik selanjutnya. Nah keuntungan dan kerugian menggunakan machine learning di robotika ya. Nah keuntungannya kemampuan belajar ya. Jadi si robot kita itu punya kemampuan belajar ya, machine learning kan ya, bisa belajar gitu ya. Kemudian peningkatan efisiensi. Jadi si programnya bisa lebih efisien dibandingkan kita menggunakan tanpa menggunakan machine learning. Kemudian pengenalan objeknya bisa lebih akurat ya. Ya betul ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan contoh pakai sensor ultrasonik misalkan, kita tahunya di depan itu ada objek. Ya, kalau kita pakai sensor ultrasonik, kita tahunya di depan itu ada objek. Tanpa kita tahu objeknya itu apa. Objeknya itu apakah cuman batu, ataukah orang, ataukah truk misalkan, atau apa gitu. Kita nggak tahu ya. Kalau kita cuma menggunakan sensor ultrasonik. Jadi tahunya si robot ini di depan tuh ada objek lah ya. Tanpa kita tahu objeknya itu apa gitu ya. Nah terus apa lagi? Misalkan peer, kita menggunakan sensor peer untuk deteksi gerakan. Ya kita yang tahunya yang gerak itu ya cuman gerakan aja yang kita deteksi tanpa tahu yang gerak itu apa gitu ya. Nah, nanti kalau kita bisa bisa apa menggunakan machine learning ya kita bisa lebih tahu lagi lebih akurat apa sih ya yang bergerak itu di depan robot itu apa sih ya biar nanti kalau tahu jenisnya nah nanti si robot ini bisa ngambil keputusan yang berbeda gitu ya seperti itu. Ya kalau misalkan di depan cuman kerikil ya udah si robot bisa langsung jalan kan nggak tanpa berhenti. Kalau di depan ternyata orang manusia gitu ya ya si robot bisa berhenti dulu misalkan. Ya kita bisa bikin keputusan yang berbeda dengan penggunaan machine learning. Nah, ini tentunya penghematan waktu dan biaya juga ya. Jadi, kalau kita pakai machine learning kan lebih efisien ya. Lebih efisien, lebih efektif. Jadi, waktu dan biaya juga lebih hemat. Ya, ya ibaratnya gini ya, kalau teman-teman pakai sensor, ada banyak sensor yang harus dipakai. Ya, kalau kita pakai machine learning misalkan, cukup kamera aja misalkan ya. Cukup kamera aja, itu bisa menggantikan sensor-sensor yang mahal. Ya, hemat waktu dan hemat biaya juga seperti itu. Kerugiannya, nah kerugiannya adalah tentu membutuhkan data yang akurat ya. Kalau datanya nggak akurat, nanti akan jadi error atau akan tidak sesuai dengan keinginan nih si robot itu bekerja. Ya jadi dari sini kita membutuhkan data yang akurat untuk apa ya, untuk proses si machine learning-nya ini gitu ya, untuk training atau untuk proses pembelajarannya itu kita membutuhkan ya apa namanya data yang akurat. Kemudian si algoritmanya juga lebih kompleks ya, lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma yang biasa ya. Lalu kesulitan dalam pemrograman itu tentu ya. Jadi teman-teman habis belajar pemrograman yang biasa nantinya ya harus belajar ke AI juga ya, ke machine learning, ke statistik gitu ya, ataupun ke ya pemrograman machine learning ya yang cukup kompleks gitu ya, seperti itu. Dan tentunya nih memerlukan hardware yang sesuai. Apalagi kalau kita bicara computer vision ya, ke pengenalan objek gitu ya, face recognition, itu nggak mungkin kita jalankan di Arduino ya. Ini sering-sering ada pertanyaan ke saya. Bisa nggak sih Arduino
untuk deteksi objek, saya jawab langsung tegas aja sih, nggak bisa ya. Karena memang nggak mungkin gitu ya si algoritma yang sekompleks ini, seberat ini dijalankan di microcontroller yang memorinya kecil. Ya jadi kalau kalau mau efektif, mau lancar ya udah pakai Raspberry misalkan ya, atau pakai Jetson Nano gitu ya, yang pakai microprocessor gitu ya, pakai single board komputer, jangan pakai microcontroller. Atau juga ada yang nanya apa ESP32 Cam bisa nggak buat apa namanya, buat deteksi OpenCP atau buat menjalankan OpenCP gitu ya. Nah sebetulnya ESP32 bisa aja digunakan untuk face recognition atau untuk keperluan lain, tapi sebetulnya nggak bisa sekompleks kita menggunakan komputer gitu ya. Kita menggunakan apa namanya, single board komputer ya, tidak bisa sekompleks itu karena kan keterbatasan dari memorinya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menerapkan machine learning ya, apalagi kalau kalau yang ringan-ringan sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang ringan-ringan tuh misalkan pakai pengolahannya nggak gambar ya. Pengolahannya bukan gambar, bukan video. Jadi masih nilai-nilai sensor misalkan itu bisa ya, nggak masalah. Misalkan cuman sensor warna, kemudian kita pakai machine learning, pakai algoritma misalkan, itu bisa ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengolah gambar, mengolah video ya mau nggak mau harus siapin hardware yang sesuai. Seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke etika dan robotika ya. Baik, nah ini ada isu-isu ya. Isu-isu yang sering terjadi atau sering muncul ya dalam penggunaan robotika gitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah penggantian pekerja manusia. Ini sering ya, sering sekali dan ya sebetulnya mau nggak mau juga memang akan terjadi juga ya. Ketika sebuah industri sudah menggunakan menggunakan robot, jadi ada beberapa manusia yang digantikan gitu ya, seperti itu. Kemudian masalah privasi dan juga keamanan. Ya, ada hal yang sebetulnya di robotika itu kita harus juga jaga dari privasi dan juga dari keamanan ya. Apalagi kalau kita udah menyangkut ke penggunaan kamera ya dalam robotiknya. Maksudnya apakah si robot itu boleh nggak di situ gitu ya? Atau boleh nggak kalau kalau kita mungkin sebagai contoh saya ngambil drone aja ya. Drone. Nah, drone misalkan terbang gitu ya, otonomus misalkan dia gerak ke sana kemari. Nah, itu sebetulnya dengan drone, apalagi kalau kalau drone tentunya pasti pakai kamera ya. Drone itu nggak mungkin pakai kamera. Drone pasti pakai kamera. Nah, itu tentunya jangan sampai si drone ini terbang ke wilayah yang memang bukan privasi kita gitu ya. Di luar dari jalur keamanan kita. Kemudian ada bias algoritma ya. Ini kalau sudah pakai machine learning sebetulnya. Jadi ada beberapa algoritma yang di machine learning itu mungkin akurasinya belum pas atau belum kuat gitu ya. Yang mana justru malah bikin si robotnya jadi kurang efektif dan juga berbahaya ya jatuhnya gitu ya. Seperti itu ketika dia memutuskan untuk bikin sesuatu. Lalu tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, ini juga harus jadi bahan pertimbangan ya, karena ketika si robot ini misalkan bekerja ataupun dijalankan, nah ini yang tanggung jawab untuk ketika terjadi sesuatu, yang bertanggung jawab itu siapa gitu ya. Apakah orang yang bikin robotnya, orang yang produksi robotnya, ataukah penggunanya, ataukah pemiliknya gitu ya. Seperti itu. Ini juga yang jadi isu. Kemudian untuk penggunaan senjata otomatis. Walaupun sebetulnya ini udah banyak dipakai juga ya. Kayak contoh kayak negara Israel juga kan pakai itu ya, senjata otomatis. Ya menggunakan robot 3 juga ya untuk deteksi si rudal segala macam. Dan yang ini adalah pengaruh sosial dan psikologis ya. Ini mungkin lebih ke kenyamanan dan keamanan kita ya. Kalau misalkan nanti robot ada gitu ya, nanti akan pengaruh nggak sih ke sosial kita gitu ya. Apakah nanti si orang ini malah lebih banyak ngobrol sama robot misalkan dan lain sebagainya. Ini lebih ke dampak dari sosial dan juga dampak psikologinya seperti itu. Terus juga perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan robotika ya. Nanti ada menerapkan prinsip dan etika moral, menjaga privasi dan keamanan data gitu ya. Memastikan robot tidak digunakan untuk tindakan diskriminatif ya. Lalu memperhatikan dampak sosial ekonomi. Ini lebih ke kebalikan dari yang tadi ya, atau lebih ke solusi dari permasalahan atau isu-isu yang tadi. Kemudian juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan ya. Kan tujuan kita menggunakan teknologi itu biar lebih aman dan biar selamat ya. Jadi orang yang digantikannya itu akan lebih aman dan lebih selamat. Jangan sampai malah jadi nggak aman gitu ya, malah jadi nggak selamat gitu ya.
Kemudian juga harus diuji juga ya, dan penilaian dampaknya seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya di robotika ada konsep dasar etika ya untuk penggunaan robotika. Dimulai dari benefits ini lebih ke apa ya, ke pemanfaatan di mana robotik ini dibikin harus bermanfaat gitu ya. Jadi mana robot ini dibikin harus ada manfaatnya dan nggak boleh merugikan gitu ya. Kemudian tidak malfeasance sih. Sebentar. Tunggu. Ini saya sendiri soalnya di kantor. Oke. Kemudian non malfeasance ya. Jadi memastikan bahwa si robot ini tidak berbahaya gitu ya, tidak berbahaya. Kemudian autonomi. Nah, autonomi ini lebih ke, kan robot ini bertindak sendiri ya. Nah, ini memastikan bahwa tetap ada kontrol manusia lah istilahnya di robot tersebut. Justice ya, teman-teman tahu ya. Kemudian privacy dan transparansi gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupi dari teknologinya seperti itu. Oke, untuk edukasi robotika ya selanjutnya. Nah, seberapa pentingkah edukasi robotika ya? Nah, kita itu sebenarnya sekarang kalau mau nerapin kurikulum ya, ada yang namanya keterampilan STEM ya. STEM ini science, T-nya tuh apa ya? Saya lupa. Science, E-nya tuh engineering, M-nya tuh math ya. Nah, di mana sistem ini bisa didapatkan dengan belajar robotika gitu ya. Jadi dengan kita belajar robotika, kita udah meningkatkan keterampilan STEM ini. Kemudian numbuhin kreativitas, inovasi, membangun keterampilan kerjasama ya. Karena kalau kita bikin robot, kita mau nggak mau ya teman-teman bisa aja untuk belajar pertama, belajar sendiri gitu ya. Tapi kalau nanti udah kerja gitu ya, itu umumnya kita pasti berkelompok ya. Atau gini lah, yang simple tuh teman-teman ikut lomba lah. Jarang sekali lomba robot itu yang sendiri. Biasanya berkelompok ya. 3 orang gitu ya, ada 6 orang gitu ya, atau lebih banyak lagi. Ya karena banyak bidang ilmu di situ. Jadi biasanya kita bekerja sama dan berkomunikasi. Persiapan menghadapi masa depan ya. Sekarang aja kan beberapa pabrik udah pakai gitu ya. Beberapa robot udah dijual tuh ya. Walaupun yang masih robot kecil-kecilan ya, tapi udah dijual. Kemudian juga meningkatkan daya saing bangsa ya tentunya. Kalau misalkan bangsa tersebut di robotiknya itu maju ya tentunya akan jadi apa ya? Akan jadi menarik juga untuk bangsa lain seperti itu. Nah, di sini untuk program edukasi robotika ya, teman-teman kalau mau belajar bisa ikut kelas robotika, bisa ikut klub robotika ya. Misalkan di sekolahnya ada klub robotika, ada high school, ya ikuti. Bisa juga ngikutin kompetisinya ya untuk nguji kita ya. Kemudian bisa juga program untuk pelatihan ini untuk guru ya. Biasanya suka ada kayak contoh apa ya? Tokotronik ya, Tokotronik, Ardu Teh ya. Itu siapa ya? Saya lupa punya siapa. Mas Ahmad kalau nggak salah ya. Itu sering mengadakan tuh pelatihan untuk pendidik. Atau bisa juga sumber belajar robotika online. Sekarang banyak ya. Teman-teman bisa buka kelasrobot.com. Itu ada tuh pembelajaran robot ya. Saya bikin nulis dari mulai dasar banget tuh. Ya, dari mulai dasar, dari mulai apa itu robot gitu ya. Komponennya apa, hukum robot dan sebagainya itu sampai ke pemrogramannya. Jadi bisa menggunakan robotika online atau di apa namanya? Kalau di YouTube ada juga mungkin kayak Dwi Arsana juga sebetulnya beberapa kali sering membahas tentang robotika. Ada banyak lah kalau di YouTube segala macam kayak gitu. Oke, nah selanjutnya peluang di dunia robotika ini kayaknya materi terakhir ya. Nah untuk perkembangan teknologi di masa depan ya, yang kemungkinan nanti akan semakin banyak lagi robot kolaboratif ya, jadi robot dengan manusia gitu ya, saling bantu gitu ya. Kalau untuk sekarang kan yang dijual yang dijual umum di marketplace ya, mungkin baru sekedar robot untuk bersih-bersih ya, itu yang bentuknya kotak tuh ya, itu udah ada. Nah nantinya akan lebih banyak lagi robot-robot yang bisa kolaboratif lagi dengan kita gitu ya. Terus robot dengan AI yang lebih tinggi gitu ya, robot terbang ya, drone ya, robot untuk medis, untuk pelayanan pelanggan. Ini di beberapa restoran yang mahal kayaknya udah mulai terapin ya, tapi kalau di kita kayaknya masih terlalu mahal teknologinya gitu ya, dibandingkan dengan omset restoran atau omset kafe-nya gitu ya. Kemudian ada di dalam pendidikan ya, untuk pelayanan rumah tangga ya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Terus, nah ini peluang karir nih. Kalau teman-teman sering juga ada yang tanya nih, kalau kita belajar robotika nanti peluang karirnya gimana ya?
Nah, teman-teman nanti bisa jadi insinyur robotika ya, jadi robotic engineer, atau bisa juga sebagai ahli di pemrogramannya robotika. Bisa di teknisi ini, teknisi itu yang bikin, yang memperbaiki ya, yang merakit, memperbaiki. Atau teman-teman juga bisa cuman di AI-nya aja ya, di kerjaan buatannya aja nggak apa-apa. Atau juga bisa di ahli mekaniknya, di ahli sensor, atau juga mungkin di non teknis juga bisa. Jadi di ahli etika robotika gitu ya. Jadi nanti mungkin ada perusahaan ataupun ada aturan, misalkan kalau bikin robot harus gini gini gini. Nah, teman-teman bisa sebagai di hukumnya gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, untuk kontribusi robotika dalam memecahkan masalah dunia, ini di kesehatan ya, robotika itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup ya, dan memperpanjang umur manusia. Memperpanjang umur ini bukan ini ya, sebetulnya bukan umurnya jadi panjang, tapi lebih ke kesehatan kita kan ya. Karena kalau kalau apa ya, kalau kita hidup lebih sehat kan ya, eh, ya si organ-organ tubuh kita itu bisa lebih apa ya, bisa lebih tahan lama gitu ya, seperti itu dibandingkan kita hidup tidak sehat seperti itu. Kemudian atau mungkin teknologinya yang dulu penyakit eh, penyakit tertentu tidak bisa tidak bisa diobati dengan adanya hadir robotika masuk ke medis, sekarang bisa diobati gitu, atau bisa lebih cepat. Misalkan kalau dulu untuk mendeteksi sesuatu tuh kita butuh waktu lama, misalkan harus nunggu dulu sehari atau beberapa jam, sekarang bisa langsung ketahuan gitu ya, bisa seperti itu juga. Nah, kalau di lingkungan, teman-teman bisa untuk mengurangi dampak negatif manusia pada lingkungan ya. Kayak mungkin di pertambangan atau di lingkungan kayak di sungai-sungai gitu ya, dan di hutan dan sebagainya seperti itu. Di pertanian ya tentu bisa untuk meningkatin produktivitasnya ya. Di transportasi bisa mengurangi kemacetan nih ya, dan kecelakaan ya di jalan raya seperti itu. Kemudian untuk industri, ya industri pastinya ke efisiensi ya, dan ke produktivitas di industri sendiri seperti itu. Oke, udah itu materi dari saya. Selanjutnya kita masuk diskusi aja ya. Silakan. Izin mau bertanya, Kang Ajeng boleh? Silakan. Ini pertanyaannya agak nyeleneh, nggak apa-apa ya Kang Ajeng ya? Aman, gas kan, Mangga? Ya, jadi saya sering lihat tuh film-film di Hollywood tuh kayak model Transformer itu kan dunia robot tuh ya, dimana dia udah sistem canggih gitu ya. Nah, Betul. saya sering berpikir di film Transformer itu bagaimana ya pengelolaan energi untuk si robot itu ya, kayak di film Transformer ya, kayak misalkan teknologi baterai. Kadang kan bisa nggak sih kita membuat robot yang kalau baterainya habis dia bisa seperti manusia gitu, dia bisa isi ulang lagi energi itu. Jadi nggak perlu dicolokin ke kabel PLN lagi atau gimana gitu ya. Mungkin Kang Ajeng bisa menjelaskannya. Terima kasih. Oke, ini ke energinya ya. Saat ini belum ada baterai yang tahan lama ya. Tapi sebetulnya kalau bukan robot sih saya bisa jawab ya. Karena robot itu kan dia butuh penggerak kan, dimana penggerak ini butuh baterai yang besar. Ya, butuh baterai yang besar seperti itu. Tapi kalau mau bikin awet, kalau bukan robot nih, kita bicara bukan robot dulu ya. Kalau mau awet gitu ya, kalau mau awet eh, baterainya itu, kalau misalkan teknologinya bukan robot ya, bukan robot yang bergerak, itu sebetulnya di beberapa controller memungkinkan untuk kita mengatur supaya si alatnya itu hemat daya, hemat energi, itu bisa ya. Kayak contoh misalkan kalau di pemrograman ESP32 itu punya deep sleep. Deep sleep itu buat ngatur ketika dia mau pakai aja. Nah, itu bisa menghemat dayanya. Jadi kayak contoh baterai yang mungkin cuman habis sehari itu bisa habis sampai tahunan. Ya dengan deep sleep, tapi itu baru-baru di sistem ya. Baru di sistem. Di robot kayaknya nggak bisa seperti itu, karena robot itu kan harus gerak ya, di mana si motor di sini kan membutuhkan energi yang ini, kecuali kalau robotnya diem gitu ya, kecuali kalau robotnya mungkin cuman gerak sekali-kali aja, ini tuh bisa di ini seperti itu. Nah, terus kalau misal ya gimana? Ada nggak sih algoritma untuk penanganan energi manajemen gitu di robotik? Jadi misalkan kayak di handphone tuh kan tinggal berapa persen, kemudian dia bisa kayak machine learning, terus apa ya action yang harus dilakukan gitu tanpa harus
si robot itu berpikir lagi. Jadi kayak model autonomous gitu modelnya. Dimungkinkan nggak sih gitu ya Kang Ajeng? Oke. Kalau kita bicara machine learning nantinya kita harus belajar dulu machine learning itu lebih apa ya, kompleksnya seperti apa ya. Tapi kalau untuk sekedar apa ya, kalau sekedar nentuin baterai enggak kan itu sebenarnya kita bisa pasang deteksi voltage aja kan, deteksi voltage. Kemudian kita bisa apa namanya? Bisa tahu dari deteksi voltage si energinya itu berapa. Misalkan kita set udah 20% mau ngapain tuh? Misalkan kalau udah 20% dia balik lagi ke tempat asal untuk ngecas misalkan seperti itu. Atau kita atur dia untuk ganti baterai misalkan ganti silang. Sebetulnya kalau robotnya di luar ya bisa aja kita bikin baterai cadangan di mana baterai cadang satunya pakai solar cell misalkan untuk apa namanya? Untuk ngisi sendiri gitu ya. Jadi kalau udah penuh nanti ganti sendiri misalkan pakai ATS. Ya bisa sih simpel itu sebetulnya nggak perlu pakai machine learning. Kayak gitu, bisa pakai auto transfer switch aja. Terus Kayak kalau gitu. di Jepang itu saya lihat ada dia bikin robot tuh kecil kayak lalat gitu ya, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh ya. Itu gimana ya pengelolaan baterainya ya bisa sekecil itu ya? Saya belum tahu tuh kalau yang sebesar lalat. Ya kemungkinan badannya pasti kecil sih, tapi tentunya ya sama kayak drone ya. Drone itu kan eh karena robot itu kalau gerak pasti dia makan arus yang banyak, makan energi yang banyak. Kayak drone aja eh masih belum bisa sampai bulanan atau tahunan masih belum bisa. Jadi tentunya itu paling cuman beberapa jam aja sih, cuman beberapa jam, cuman beberapa menit aja gitu ya. Seperti itu. Terus sama ini lagi boleh Kang Ajeng nanya nih yang Ya, terakhir. silakan. Kalau saya lihat tuh kayak film Robocop gitu ya, orang tinggal kepalanya doang tersisa gitu. Terus kemudian badannya dibikin kayak robot gitu. Jadi algoritma pemikirannya diambil dari otak yang tersisa itu gitu loh, yang anggota tubuh manusia yang tersisa itu. Itu dimungkinkan nggak ya kalau kayak gitu ya? Oke. Ini mungkin kita bahasanya ke mesin learning, nggak apa-apa nih. Saya udah siapin jawabannya. Oke, mungkin ini karena sebelumnya saya udah izin ke Pak Said ya buat promosi. Ini kita ada komunitas namanya Sumedang AI, ngebahas tentang AI ya. Terakhir kita praktik tentang pengenalan AI. Dan di sini saya jelasin ya. Jadi coba sebentar, ada di mana, ada stage level ya kalau nggak salah ya. Ada nah ini tahapan AI ya. Jadi di AI itu ada tahapannya ya. Jadi pertama ada artificial narrow AI. Ini yang dimana si robot ini ataupun mungkin si AI ini ya, kecerdasannya itu mendekati manusia. Lalu ada yang artificial general intelligence yang setara, ada juga yang lebih dari manusia gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang narrow AI ini tuh disebutnya weak AI ya. Ini teknologi yang sekarang ada ya, kayak Siri, Alexa, self driving car punya Tesla gitu ya, AlphaGo, ChatGPT gitu ya, ataupun robot yang sekarang dikembangkan oleh Boston Dynamics ataupun robot-robot yang dikembangkan oleh Honda misalkan, itu masih termasuk pemrogramannya itu masih masuk ke weak AI. Jadi AI yang tidak cerdas gitu ya. Nah, kemudian untuk strong AI, untuk yang setara dengan manusia, saat ini belum ada satupun teknologi yang strong AI gitu ya, yang setara dengan manusia belum ada ya. Teknologi apapun yang si cerdasnya itu, si programnya itu udah setara dengan kita itu belum ada saat ini. Kemudian untuk yang super ini kan di atas kita ya, di atas manusia. Nah ini cuman ada di film dan di buku fiksi gitu ya. Artinya untuk teknologi-teknologi yang ada di film itu belum ada sampai sekarang ya. Ini disebutnya ke super intelligence. Dan ini memang cuman ada di film aja. Maksudnya kalau masnya nonton di film, berarti cuman ada di film aja ya. Belum ada teknologi yang melampaui ya, bahkan yang setara dengan kita aja belum ada. Apalagi yang melampaui manusia. Seperti itu. Itu mungkin jawabannya ya. Kayak gitu. Maaf Kak Ajang, boleh bertanya? Yuk, silakan. Baik itu Kak Ajang, itu di sini yang ingin saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang masih ragu di dalam pikiran saya. Di sini yang pertama, apa perbedaan dari machine learning, mobile learning, dan AI? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih Mobile. itu saya meminta referensi
itu buku tentang itu algoritma pemrograman. Soalnya buku yang saya cari di beberapa toko pun saya lihat masih kurang kurang lengkap. Oke, baik. Tadi apa ya? Oh, machine learning, mobile learning dengan AI ya. Oke. Untuk mobile learning sebetulnya nggak termasuk ke dalam bagian dari AI ya. Mobile learning itu kan kita belajar pakai HP kan? Itu bukan sih mobile learning itu? Atau apa? Machine learning mungkin maksudnya. Machine learning ya. Mungkin machine Ya, learning dengan AI. machine learning dan mobile learning dan AI Kak. Itu perbedaannya di mana ya? Oh, untuk mobile learning saya nggak tahu tuh. Mobile learning itu apa ya? Mobile learning atau deep learning? Mobile learning itu seperti aplikasi mobile, aplikasi handphone. Hmm. Tapi bisa belajar gitu aplikasinya atau gimana? Maksudnya Kak? Si aplikasinya bisa belajar sendiri atau gimana? Itu tidak belajar sendiri. Itu sistemnya itu manual sesuai dengan program yang diinput di Oh dalam ya. codingan. Oh ya, itu masih masuk ke traditional programming ya. Oke, kalau kalau AI itu kan ini kayaknya saya jawab pakai slide yang tadi lagi ya. Kalau AI itu sebetulnya ini ya lebih ke konsepnya ya. Konsep bagaimana si program ini bisa sebentar. Program ini bisa meniru kecerdasan manusia gitu ya atau bisa berpikir seperti manusia, bisa bertingkah seperti manusia. Konsepnya itu AI itu. Nah, terus kalau machine learning sebentar. Nah, kalau machine learning itu adalah cabang ilmu dari AI-nya sendiri gitu ya. Jadi kan AI itu tadi meniru kecerdasan manusia, ya meniru kecerdasan manusia. Bagaimana si program ini bisa secerdas kita lah. Enggak secerdas kita ya sebetulnya. Mendekati lah minimal, tapi intinya kan meniru kecerdasan manusia seperti itu. Nah, gimana caranya supaya si program ini bisa secerdas manusia? Itu si program ini harus belajar, ya, harus belajar. Sama kayak kita kan, kita kalau mau cerdas kita juga belajar. Ya, nah si ini juga sama. Nah, ada yang namanya ilmu yang disebutnya machine learning. Mesin ini adalah gimana si mesin ini bisa belajar gitu ya. Nanti cabangnya lagi ada eh, dimaksud supervised learning gitu ya, di mana kita ajarin, kita pandu. Ya kita kasih tahu gitu ya. Misalkan kita mau ngajarin dia jenis-jenis hewan, kita kasih tahu ini loh foto sapi, misalkan ini loh foto kucing seperti itu. Itu machine learning ya untuk mempelajari seperti itu. Misalkan kita mau ajarin dia anatomi tubuh kita ya, misalkan ini loh wajah gitu, ini mata, ini tangan kita misalkan gitu ya, seperti itu. Itu machine learning ya. Jadi machine learning itu memang masuk ke cabang ilmu dari AI, di mana kan AI ini sebenarnya cabang ilmunya banyak ya. Bahkan Puji Logic ini masuk ke AI juga ya, masuk ke sistem cerdas juga, Puji Logic tuh. Tapi bukan machine learning ya, karena kalau machine learning harus ada proses belajarnya. Baik yang kita pandu, yang kita ajarin atau yang dia belajar sendiri gitu ya. Bisa seperti itu. Itu yang disebut machine learning. Itu mungkin bedanya antara AI dengan machine learning ya. Nantinya ada lagi deep learning. Deep learning itu kalau proses pembelajarannya itu udah kompleks ya, kita gunakan deep learning itu kan pengembangan dari artificial neural network ya, dari sistem saraf tiruan. Jadi bikin program yang menyerupai sistem saraf kita gitu ya, seperti itu. Kayak gitu barangkali semoga bisa menjawab ya. Kalau mobile learning mohon maaf saya kurang ini. Oh, aplikasi mobile yang digunakan untuk pembelajaran ya. Itu di luar konteks ini berarti ya, di luar konteks CI ini sendiri ya. Seperti itu. Oke. Apakah Ya Kak, program ya sama ini Kak, itu referensi buku oh ya itu buku belajar algoritma program. ya? Ya, Oke. Apa ya? Saya soalnya nggak punya buku. Kalau kalau deep learning saya ada bukunya, saya belajar. Tapi kalau
Kalau apa ya? Kalau algoritma basic itu saya belajar di kampus ya. Tapi sebentar. Kayaknya ada buku Arduino dulu, saya kayaknya pernah beli deh buku Arduino dari Pak siapa gitu ya. Buku Arduino, aduh saya lupa. Kebetulan penulisnya tuh udah ini ya, udah almarhum ya. Saya lupa Pak siapa ya. Tapi saya pernah beli tuh bukunya. Yang mana ya? Saya lupa. Bikin projectnya tuh bikin robot. Ya bener bikin robot gitu projectnya itu. Udah lama. Projectnya tuh bikin robot pakai Arduino. Pernah beli cuman bentar coba saya. Ini bukan ya. Bukan. Nah, kebetulan penulisnya itu berteman tuh di Facebook dan saya, tapi sekarang udah ini ya. Ada kok. Atau kalau mau belajar pemrograman, sebetulnya di YouTube juga ada banyak ya. Kalau mau misalkan C++ bisa ini aja, bisa belajar di kelas terbuka tuh, di YouTube kelas terbuka ada di situ. Itu lumayan tuh buat ningkatin algoritma kita. Atau ini nih. Kalau nggak salah judulnya Saftari Robotics coba. Oh iya, Saftari Robotics. iya Pak Saftari ya bener Pak. Saftari Robotics. Yang itu ya. Nah iya bener ini nih. Ini nggak tahu masih ada atau nggak, bener Pak yang ini. Nah ini Mas. Nah ini langsung ke proyek nih. Keren nih bukunya. Pak Saftari. Iya betul-betul. Bener Pak yang ini. Ada CD-nya juga. Silakan. Ini aja, ini rekomendasi buku untuk belajar robotik ya. Karena dia ada ininya juga, ada pemrogramannya juga di situ. Dan juga ada proyeknya gitu ya. Bagus kok ini bukunya. Cek aja, nggak tahu masih ada atau enggak ya. Harusnya sih masih ada ya. Kalau di online shop itu, di Tokopedia harusnya masih ada. Di Gramet bisa dicek, harusnya masih ada sih. Gitu. Halo Pak Jang, Makasih banyak, Kak. Pak Jang. Yuk, Pak Jang, silakan. kalau mau belajar kayak machine learning tadi itu, misalkan saya pengen belajar untuk membedakan muka si A sama muka si B gitu ya, itu bisa ada kursusnya nggak? Atau Pak Jang bikin kursus itu apa gimana? Belum sih. Sebetulnya di komunitas kita juga ada, tapi kita baru ke ini ya, baru ke deteksi wajah aja. Kemarin kita sempat belajar tuh, sampai deteksi wajah. Kalau untuk face recognition, nanti dah itu kan maksudnya ke deep learning ya, nanti lanjut lah. Kemarin tuh kita baru sampai ke deteksi wajahnya doang. Kalau mau belajar silakan. Nah baru kesini nih, baru deteksi wajahnya doang, belum ke mengenalin wajah. Nantinya biasanya kalau mau deteksi wajah itu, untuk kenalin wajah, itu kan face recognition ya. Itu bisa pakai tetap Python. Saya pakainya Python. Tapi nantinya bisa pakai library face recognition, namanya juga library face recognition ya. Ada nanti. Bisa pakai microcontroller apa harus pakai Raspberry, Mas? Harus Raspberry. Harus Raspberry ya. Oh, jadi tetap processingnya tinggi ya berarti ya. Betul. Oke, Nah, sebetulnya ESP32 Cam itu punya kan face recognition. Nah, punya face recognition ya. Nah, tapi ini banyak orang nggak tahu nih. ESP32 itu punya face recognition. Nah, yang orang nggak tahu adalah si face recognition-nya itu ini kan berbasis server ya. Di mana servernya itu baru jalan kalau kita buka di komputer atau di HP lah. Si ininya nih, si programnya. Jadi ini apa ya? Jadi nggak jalan nih kalau kita nggak buka sininya. Jadi tetap harus butuh komputer juga. Ini biasanya pakai JavaScript ya. Pakai JavaScript. Berarti bisa digabung sama microcontroller ya, Mas. Misalkan saya bikin microcontroller itu, misalkan taruhlah saya bikin apa namanya apa ya, kecil gitu ya. Microcontroller kecil saya taruh di pintu misalkan ya. Tapi koneksinya WiFi ini nanti koneksi ke Raspberry atau ke server. Itu bisa berarti ya. Nah, itu itunya yang microcontrollernya yang kita taruh di objeknya kecil aja gitu, bisa gitu ya. Nah, itu lebih baik kayak gitu. Jadi gitu. si AI program machine learning-nya tuh tetap di komputer ya,
atau tetap di Raspberry misalkan atau di server. Bisa di PPS lah sebetulnya. Bisa di PPS atau di server ya, di server, di hosting misalkan, bisa juga di hosting. Jadi si ESP32 Cam ini sebagai ini aja, sumber kameranya aja seperti itu. Jadi untuk pemrosesannya bisa di Raspberry tadi ya, ataupun di komputer, atau juga bisa di server. Ya jadi Mas bisa upload si program AI-nya ke hosting misalkan, itu bisa juga seperti itu. Itu jauh lebih efektif ya. Kalau mau real time ya bisa ke PPS misalkan. Seperti itu. Bisa koneksi pakai WiFi atau juga bisa koneksi pakai MQTT gitu ya. Bisa seperti itu. Oke, makasih Mas. Yo, sama-sama. Rekan-rekan lain silakan. Izin tanya, Mas Ajang. Ya, silakan. Ini kalau di robot itu kira-kira ada tidak log atau mungkin aktivitas yang sudah dilakukan robot itu untuk mungkin kita lakukan forensik dan lain sebagainya, agar kita tahu oh ternyata robot ini 1 jam yang lalu melakukan aktivitas ini. Kira-kira ada tidak lognya seperti itu, Bang? Oh iya. Ya. Untuk ini ya data logging ya. Artinya supaya kita bisa tahu kira-kira dia itu lewat mana kalau kita mau mencari aktivitas itu di dalam suatu robot atau mungkin aplikasi ya, untuk bisa kita menebak atau mengetahui kira-kira robot itu 1 menit yang lalu aktivitasnya apa yang dia lakukan, 1 jam yang lalu apa aktivitas yang dia lakukan. Seperti lognya itulah, mungkin Iya. seperti itu. Bisa kok. Data logging itu bisa ya. Kalau microcontroller berarti bisa gunakan SD card dulu misalkan untuk nyimpannya, atau juga bisa langsung dikirim datanya ke server juga boleh. Jadi misalkan kita tambahin WiFi atau tambahin koneksi lah ya di robotnya. Jadi per sekian waktu ketika dia melakukan aktivitas, dia ngirimin datanya ke server kita. Ya, misalkan ditampilkan ke web gitu ya, bisa seperti itu kok. Jadi tinggal dikirimkan aja, misalkan dia ngapain atau dia posisinya di mana gitu ya. Itu bisa kelacak ya. Ya tentunya dengan sensor yang sudah tertanam di robotnya itu sendiri. Tergantung robotnya pakai sensor apa aja gitu ya. Tapi bisa kok, itu bisa ya data loggingnya. Kalau pakai microcontroller ESP32 itu bisa tanpa harus kita tambahin SD card ya. Jadi dia punya penyimpanan file. Nah, kita bisa simpan di file aja. File yang dia punya itu gitu ya. Bisa seperti itu. Maksudnya atau bahkan kita juga bisa nyimpan database di dalam ESP itu ya. ESP memungkinkan untuk kita nyimpan database kayak SQLite misalkan, itu bisa kok disimpan di ESP32 misalkan ya, atau di ESP8266. Bisa disimpan secara lokal kayak gitu. Nah, nanti si robotnya tinggal kita bikin web server aja. Tapi langsung dari robotnya sendiri tuh web servernya ya, disimpan jadi si robotnya dibikin server gitu. Jadi kita tinggal ngakses misalkan pakai access point atau pakai station, misalkan robotnya connect wifi atau ya gimana pun terserah itu ya. Yang penting kita bisa ngakses juga bisa. Atau bisa juga si robotnya sebagai klien. Jadi robot ini ngirim data ke server dan nanti si data aktivitasnya disimpan juga di server. Misalkan kita tampilkan ke web nantinya atau kita tampilkan ke aplikasi ya bisa. Tinggal kita bikin sistemnya aja sih. Ya, kita tinggal bikin sistem, bikin koneksinya aja. Mau pakai HTTP atau MQTT ya disesuaikan aja gitu ya dengan teknologi web yang digunakan. Seperti itu. Kalau pakai web mungkin pakai PHP bisa kan ya? PHP MySQL bisa tuh buat nyimpen data lognya seperti itu. Kayak gitu, Mas. Baik, ada yang lain? Atau kalau rekan-rekan yang mau nambahin boleh ya, silakan ya. Ini saya bukannya diskusi, bukan tanya jawab ya. Jadi kalau diskusi itu dua arah gitu ya. Kalau ada Ajang, mau diskusi lagi boleh Kang Ajang. Silakan. Itu tadi yang terkait baca gambar lewat file tadi ya, kan ada algoritmanya tuh ya Kang. Baca file, data logger Ya, maksudnya. yang tadi tuh yang di slide ada algoritmanya ya. Baca file apa ya? Baca gambar lewat file tuh tadi tuh kalau nggak salah. Oh iya. Oh iya, Iya. maksudnya OpenCV ya? Iya betul. Itu Betul. algoritmanya itu bisa portable ya di semua bahasa pemrograman ya? Oh, untuk saat ini OpenCV baru ada di Python sama C ya, C++.
C++ ya? Ya baru Python sama C++ yang mendukung. Di Java belum ada ya? Java kayaknya ada deh. Tunggu. Maaf. Siapa tuh saya salah. OpenCV itu di mobile juga kayaknya udah ada sekarang ya. OpenCV. Tunggu. Di JavaScript ada. JavaScript. Oh ada ya, Kang. Nah, JavaScript ada. kalau misalkan nih library-nya nggak ada, itu kan tadi ada import itu ya di algoritma yang pertama. Betul. Itu ada nggak sih algoritma untuk membuat library-nya itu kalau misalkan di suatu bahasa pemrogramannya belum ada library OpenCV-nya tuh Kang? Ada nggak sih algoritmanya gitu? Oh iya ada tentunya. Ini berarti kan kalau tanpa library mau bikin library sendiri ya. Nah ini. Betul Kang ya. Ya ini menarik sih sebetulnya nih. Ini jarang ada yang bahas ya. Oke sebentar. Oke jadi memang AI itu kan sebenarnya pengembangan dari matematika dan statistik ya. Jadi ada rumusnya sendiri. Contoh misalkan kalau kita jangan ke deep learning dulu ya. Kalau deep learning kan lumayan ribet ya. Kita coba ke salah satu contoh algoritma AI itu ada namanya apa ya? Misalkan yang simple decision tree lah. Decision tree misalkan. Nah, ini ada rumusnya. Cuma saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya belum belajar ke matematiknya. Tapi ini ada rumus matematiknya. Nah, di mana rumus matematiknya ini bisa kita Bisa kita atur, kita jalankan ke bahasa pemrograman yang ada gitu ya. Jadi maksudnya gini, kan setiap memang tidak semua bahasa pemrograman itu mendukung machine learning ya. Maksudnya tidak ada kayak kalau Python kan memang sudah lengkap ya. Kalau mau decision tree dia tinggal pakai scikit-learn misalkan ya atau TensorFlow misalkan atau yang lainnya gitu ya. Atau pakai Torch misalkan. Tapi kalau mungkin bahasa lain mungkin ada yang belum ada, ya bisa ini aja nih. Tapi semua bahasa pemrograman itu pasti ada aritmatiknya ya. Untuk perkalian, untuk ngukur akar itu pasti ada semua bahasa pemrograman. Setahu saya ya, tapi kalau algoritmanya mungkin nggak ada. Nah, tinggal ini aja nih, tinggal si rumus-rumus ini dibikin, kemudian diimplementasikan ke pemrograman yang tersedia. Gitu ya. Misalkan rumus ini nih, ini saya nggak paham rumusnya ya, karena saya belum lewat, pembelajaran saya itu lewat. Jadi harusnya kan AI itu kalau kita belajar ke matematik dulu, ke statistik, baru ke pemrograman, baru ke Python gitu ya, ke pemrograman. Nah, saya langsung lompat ke Python ya. Jadi nggak hal-hal seperti ini saya kurang tahu. Ya, rumus-rumus seperti ini saya kurang paham gitu ya. Kayak lambda ini seperti apa sih bentuknya? Kayak gitu. Kalau memang paham di math-nya, silakan tinggal dimasukin aja rumusnya, kemudian dibikin ke ininya. Itu juga bisa tanpa library kan ya. Ada kok sebetulnya kursusnya ya. Kalau mau belajar belajar AI tapi tanpa library itu ada. Cuman kayaknya itu nggak ini juga ya. Coba saya lupa. Machine learning without framework ya, without framework library. Kalau nggak salah dari Pre-Code-Camp ya, Pre-Code-Camp. Nah ini nih, silakan kalau mau belajar machine learning tanpa library ini pakai JS, pakai JavaScript, tanpa library, tanpa framework. Bagus nih. Berapa jam gitu ya? Biasanya 4 jam. Lumayan. Ini saya kirim ke chat aja ya. Silakan. Karena saya nggak ngerti ya, kurang paham, jadi silakan belajar ke ahlinya aja. Machine learning tanpa library, tanpa framework. Pakai pemrograman yang digunakan JavaScript. Boleh, silakan. Ada yang lain? Bang, saya mau minta saran nih. Kalau misalkan kita mau bikin drone kecil ya, drone yang bentuknya kecil, yang ada kameranya, terus ngeluarin ke WiFi, nanti ditangkap sama OpenCV yang ada di server gitu ya. Itu pakai apa? Microcontroller kah atau ESP32 kah atau seperti apa yang untuk drone kecilnya itu bagusnya ya? Kalau bikin drone saya kurang paham ya, mekanik segala macamnya. Tapi kalau mau belajar, mau drone dibikin jadi
drone mau dihubungkan ke OpenCP gitu ya. Iya. Kang Rizky kalau nggak salah udah nyoba tuh. Apa ya, DJI apa ya? DJI Mavic Mini apa DJI apa gitu. Maksudnya pakai drone yang udah jadi aja gitu. Oh, yang udah jadi aja. Si Yang drone. udah jadi bukannya di lock, nggak di lock ya? Enggak ada. Ada Kang Rizky kalau nggak salah ya. DJI. Nah ini ada Kang Rizky nih. DJI Rise Telo. Bisa tuh dihubungkan ke OpenCP. Daripada bikin sendiri terus apa namanya rusak ataupun gak jalan drone-nya, lebih baik pakai ini nih. Ini bisa dihubungkan ke OpenCP nanti buat belajar machine learning. Kayak gitu. Tutorialnya juga ada nih. Ada tutorialnya juga banyak. Kalau nggak salah dari Pre-Code Camp juga ya. Dia bisa Wi-Fi-nya nggak dikunci berarti ya? Bisa nangkap IP address-nya dari server gitu ya? Iya, bisa nangkap kameranya kan, dapat si data kamera si drone-nya ini. Oh, pas beli itu udah dikasih tahu IP address-nya ya berarti ya? Iya. Oh. Kalau ini pun bisa ikut ini kayak tutorialnya tuh harusnya ada ya dari bentar drone computer vision ya. Dari apa Murtaza Workshop atau siapa sih yang dari India itu? Drone computer vision. Tunggu. Tapi itu bentuknya kecil kan? Nah, ini nih. Kecil nih. Kecil ya? Kecil kok. Ini bisa ini. Murtaza Workshop ya. Murtaza Workshop. Ini kayaknya pakai DJI juga. Terus harganya kan bukan puluhan juta gitu ya. Kayaknya masih sekitar 1,3 atau mungkin di bawah 1 juga, mungkin yang bekas juga ada ya. Masih satu sekian ya, satu lebih ya. Enggak, kalau DJI yang lain kan lumayan tuh ya, puluhan juta ya. Kalau yang ini. Kalau yang ini enggak, masih terjangkau. Drone-nya daripada mungkin bikin kan bisa butuh, belum tentu drone-nya jalan ya. Terus harganya juga pasti lebih mahal kalau bikin tuh. Jadi kalau untuk tujuannya untuk belajar ke AI-nya, lebih baik pakai drone yang udah jadi aja sih. Itu kalau saran dari saya. Oke, siap, makasih. Yuk, sama-sama. Halo Kang. Ya, halo. Ya, saya mungkin bisa menambahkan tadi dari saudara siapa terkait logger itu lah. Jadi kan tadi bisa melalui apa namanya, misalkan menggunakan SD card ya, terus kemudian data-datanya disimpan di SD card atau di web server. Nah, cuman kalau pertimbangannya artinya perangkat ini kan dia selalu mengirim data setiap misalkan setiap 1 milisecond ya, 1000 milisecond tiap 1 detik. Jadi mungkin bisa dibuat kondisi lah. Bisa dibuat kondisi misalkan kalau anggaplah kalau robotnya itu mungkin mendeteksi apa adanya obstacle ya atau ada hambatan mungkin. Terus ketika dia memenuhi kondisi ini kemudian nanti dia ngirim log begitu. Dia ngirim apa namanya biar apa namanya biar datanya enggak full begitu. Kalau betul. Dia ngirim data tiap interval waktu kan bisa dipastikan data di database ya, data apa database-nya itu nanti full itu isinya. Ya, penuh, tiap detik ada data. Jadi mungkin bisa dibuat inilah apa namanya kondisi. Jika dia memenuhi kondisi ini buat fungsi untuk membuat logger mungkin ke apakah itu dari SD card atau dari pengiriman data melalui IoT. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih. Biar bisa sih seperti tadi ya, artinya mengirim data tiap interval waktu kan, misalkan 1 detik. Cuman nanti dari sisi database-nya itu itu akan banyak, itu pasti bisa dipastikan itu akan banyak sekali record itu. Jadi kalau hemat saya ya mungkin bisa dibuat kondisi lah. Jadi mungkin nanti bisa dibuat rule-rule-nya, ada daftar rule-nya, kemudian misalkan dia memenuhi 1 atau 2 kondisi yang ada di rule itu, nanti dia langsung catat lognya apa. Gitu. Ya itu sekedar tambahan saja, mungkin dapat membantu Pak Rahmat Inggi tadi pertanyaan. Terima kasih. Ya betul Pak. Ketika ada perubahan sensor misalkan gitu ya. Ya betul. Bagus sih itu. Lebih Mungkin baik seperti itu. Kalau seandainya modelnya posisinya seperti ini, kita mendapatkan satu perangkat robot lah. Robot ini
sudah melakukan suatu kejahatan atau apa, contohnya seperti itu. Kira-kira ada tidak yang bisa mungkin menyimpan datanya, aktivitasnya di situ? Contoh mungkin entah itu di Raspberry-nya kah atau di Arduino-nya. Kira-kira itu dia menyimpan data log aktivitas yang dilakukan atau tidak? Contohnya kita tidak tahu ini apakah itu robot memang terhubung ke server atau kemana dan ada SD card-nya atau tidak. Kira-kira kalau dari hasil analisis, kira-kira dia ada tidak tersimpan aktivitasnya di situ? Ya gimana? Kalau Mohon mungkin dari pemahamannya dari Kang Ajang, mungkin kira-kira ada tidak aktivitas robot yang mungkin tanpa ada tadi yang dibuatkan login begitu seperti itu? Ada tidak aktivitas yang bisa mungkin kita dapatkan? Jatuhnya malah kayak ini Mas ya, apa CCTV begitu, tapi dia bisa deteksi kalau ada misalkan mungkin aktivitas kriminal. Karena kalau menurut saya itu tergantung bagaimana cara kita mendefinisikan rule-nya sih. Kuncinya ada di sana. Ya misalkan kalau perangkatnya bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini ada aktivitas, ya terlepas dari cara cara loggernya gitu, cara loggingnya apakah pakai IoT, pakai SD card. Kuncinya sebenarnya ada pada ininya sih, apa cara pengklasifikasiannya gitu. Cara mengklasifikasikan aktivitasnya itu apakah mungkin dari kamera mungkin atau mungkin ya itu teknis lah. Artinya kalau menurut saya kuncinya ada di situ. Apa cara mengklasifikasikan aktivitasnya. Kemudian setelah diklasifikasi apakah itu aktivitas kriminal atau tidak, langkah berikutnya yaitu melakukan ini pencatatan aktivitas tadi atau yang disebut tadi sebagai logger gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu kalau project punya Kang Rizky itu ya, punya Kang Rizky Dermawan itu ada project untuk deteksi gerakan dikirim ke Telegram tuh bahkan. Ya itu ada betul. Artinya kan kalau menurut saya kan bisa itu apa mendeteksi jari, kemudian orang ngantuk, kemudian apalagi ya banyaklah yang metodenya gitu. Artinya kita tinggal menyesuaikan saja apa aktivitasnya itu. Kemudian nanti tinggal dikirim ke sisi apakah dari SD card ataupun dari web servernya. Ya, mungkin seperti itu Mas Rahmat. Siap Bang. Makasih Bang. Siap, sama-sama. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Kang, saya sebenarnya hanya mau minta pendapat saja ini. Karena mungkin saya cerita secara teknik saja mungkin Kang ya, bagusnya. Iya. Soalnya ada kaitan sedikit tentang Internet of Things. Jadi begini Kang, saya kan ada satu kasus. Jadi kasusnya itu ya saya bicara yang simpel saja, yang sederhana. Jadi ini kasusnya ini tentang Kang, mendeteksi daerah rawan longsor. Tapi saya pakai pakai IoT gitu. Nah, hanya masalahnya itu adalah saya itu daerah yang saya deteksi ini itu adalah daerah yang sinyalnya itu nggak ada gitu, atau kalau mau dibilang itu ada tapi sedikit sekali gitu. Nah, terus saya akali dengan menggunakan saya akali dengan membuat BTS sederhana, itu saya pakai NRF gitu Kang. Jadi dari titik untuk mendeteksi tanah longsor atau gerakan tanah itu saya pakai NRF dulu untuk kirim ke daerah aman, maksudnya daerah aman ini daerah yang sinyalnya bagus, terus baru saya kirim ke web gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ada nggak mungkin protokol lain kah, entah apakah dia itu sejenis mungkin HTTP atau MQTT atau ada maksudnya ada ide lain lah gitu supaya nanti itu bisa menghemat, karena ini kan pakai BTS sederhana itu kan pakai NRF itu butuh waktu juga gitu. Oke. Gitu kan maksudnya. Siapa tahu ada pengalaman gitu atau gimana lah gitu. Kalau ya kan? di tempatnya itu memang sama sekali nggak ada sinyal GSM ya, atau ada sinyal GSM? Ada kan, tapi kecil sekali itu. Masalahnya kalau misalnya terjadi mungkin bencana atau misalnya pergerakan tanah itu biasanya
datanya itu terkirim, kadang juga tidak terkirim gitu. Karena mungkin sinyalnya jelek atau gimana gitu, gitu. Oke. Kalau masih memungkinkan GPRS, GPRS itu udah jarang sekarang ya. Ya bisa pakai GPRS. Sebenarnya alternatif lain itu ada LoRaWAN ya. Bisa dicoba tuh. Cuman nggak tahu juga tuh LoRaWAN tuh maksudnya ada nggak jaringannya di situ atau pakai NB-IoT. NB-IoT itu apa namanya, jaringan selain GSM ya. GSM itu kan apa ya namanya? Ada selain itu, tapi nggak tahu sinyalnya ada atau enggak gitu ya. Atau kalau mau ya udah pakai LoRa-nya aja sekalian, pakai LoRa. Kemudian dari LoRa itu langsung ke gateway-nya gitu. Jadi di tempat yang tadi dianggap ada sinyal itu bisa tuh pakai gateway-nya dulu ke situ. Harusnya sih lebih cepet ya kalau pakai LoRa harusnya. Karena LoRa kan udah sering dipakai itu, udah sering banyak dipakai juga. Ada juga tuh yang dari komunitas Bantaeng ya kalau nggak salah tuh, itu bikin untuk deteksi di sungai, untuk deteksi naik tinggi air sungai, itu pakai LoRa juga tuh, pakai LoRa. Jadi di alat dia sampai ke ini LoRa, nantinya kan tinggal ke gateway ke internetnya, tinggal ke situ aja. Itu bisa lebih cepat sih menurut saya, bisa dicoba dipelajari atau diterapkan gitu ya teknologi LoRa-nya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Kang. Ya. Yo, sama-sama. Tadi tuh dari Kang Richard ada nggak ya? Kang Richard. Oh, udah keluar lagi. Oke, aku nambahin aja Kang ya. Kang, silakan. Tadi. Jadi gini, yang terkait tadi statistika matematik itu benar memang. Karena gini Kang, yang saya rasain ya, kalau dulu belajar program yang seperti itu tanpa matematika, kita cuma bisa modifikasi example-nya itu sekedar gitu. Jadi black kan, kalau kita pakai framework itu kan black box. Ya, black box artinya itu kotak hitam. Jadi kita tuh nggak tahu proses di dalamnya tuh. Pokoknya kita masukin input langsung keluar gitu. Sedangkan kan kalau kita di dalam entah itu mau merancang sesuatu yang baru kan, mau nggak mau kadang-kadang harus kita bongkar black box-nya supaya jadi white box. Nah, cuma kadang-kadang ketika sudah main di white box ini, yang tadi memang bekal-bekal hitung-hitungannya harus kuat sih. Pertama itu selain bekal hitungan, statistik gitu, sama tadi struktur data. Nah, itu penting karena gini, saya ngalami ya di elektro. Kalau di komputer mungkin udah belajar pasti Kang ya, wajib ya struktur data kan? Iya, struktur data belajar. Struktur data, array, kemudian bentuk-bentuk jenis data dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang di elektro mungkin kalau misalkan tertarik ke AI, kalau dasar pemrogramannya kurang kuat, belajar lagi di struktur data gitu. Karena terkadang tuh kita manipulasi, misalkan mau bikin sesuatu yang istilahnya, misalkan tadi ada pakai logger, terus kita bikin jadi logger misalkan, tahu-tahu code nyata untuk pemasukan modifikasi untuk dimasukkan ke logger ini nggak ada misalkan. Jadi kan kadang kan kita copas-copas aja masukin. Kadang ada yang berhasil, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya itu, saya sempat berpikir, tapi kenapa kok para YouTuber misalkan atau yang suka blog luar itu bisa bikin sendiri. Akhirnya baru saya ngerti sekarang, rupanya saya lemah di struktur data gitu. Jadi memang tadi benar kata Kang Ajeng tuh, kalau memang kita memang lebih pengen dalam tuh memang ya harus memang nguasain dasar, suka nggak suka, mau nggak mau itu. Saya rasain juga, kayak Pazi juga sama. Pazi kan karena kita kan kayak yang di elektro ya langsung pakai MATLAB, langsung buka Fuji Toolbox, udah tinggal buat parameter, buat kurvanya segala macam gitu. Nah, tapi ketika misal Fuji-nya itu kita gantilah model lain, tahu-tahu produk MATLAB tadi nggak menyediakan model Fuji yang kita inginkan gitu. Nah, itu tadi kita ya mau nggak mau harus menguasai basic lagi, suka mau tidak mau, suka tidak suka, itu sih. Dan yang tadi juga untuk dasar telekomunikasi tadi Kang, yang tadi memang benar sih Kang. Kadang kalau kita bicara tentang IoT ini memang nggak bisa cuma hanya berpatokan ngerti connect ke WiFi sama apa itu ya, mainnya Bluetooth kan gitu. Tapi memang harus paham juga sih karakteristik sinyal yang kok di sana apa gitu, jenis jaringan yang dipakai apa gitu. Iya sih, benar. Dan memang terkadang tuh bagi kita yang nggak sabaran, ya pokoknya pengennya langsung, udahlah pokoknya langsung jadi gitu. Harus jadi kan. Tapi ya nggak bisa juga, mau nggak mau memang harus dilewatin proses itu semua. Itu aja sih Kang, nambahin Kang ya. Makasih Kang. Siap, terima kasih Kang Rijal. Ya betul sih, harus ya.
Saya pun baru belajar apa ya, baru belajar struktur itu di kampus ya. Dan baru tahu tuh kepake banget ternyata si struktur itu. Mulai dari ya tipe data segala macam gitu ya. Array, struct, sama nantinya mungkin kalau ke OOP itu bisa lebih bagus lagi ya. Kalau ke OOP teman-teman bisa apa ya, bisa lihat library nanti. Jadi kalau ada library orang yang nggak sesuai bisa kita edit, atau mungkin kita bisa bikin library sendiri kan, seperti itu. Tamatin aja lah Pak, apa namanya, pemrograman dasarnya gitu ya. Dan paling cocok sebenarnya di C++ sih. Ada itu siapa tuh di grup tuh suka Mas Jaya atau siapa ya, suka sering tuh share tentang YouTube channelnya. Iya. Nah itu bisa coba tuh di ini ya, dipelajari C++-nya. Bagus kok itu. Sampai hatam lah, sampai tamat tuh C++-nya. Saya pun belum sih, saya masih yang belum saya pahami itu tentang pointer ya. Di C++ tuh masih belum paham ini apa pointer, fungsinya untuk apa gitu. Ada dan lain kayak gitu. Yang lain silakan kalau mau nambahin boleh. Ya, diskusi aja ya. Mungkin mau menambahkan tadi tuh terkait sinyal tuh Kang. Boleh, silakan Mas. Kalau masalah daerah yang sulit sinyal, banyak belajar sama militer. Dia tuh punya teknologinya. Itu aja, sekian, terima kasih. Ya, sebetulnya ada, cuman mahal ya. Kayak contoh, kemarin tuh sempat diskusi ke siapa ya saya tuh. Jadi dia itu gimana nih caranya pengen IoT tapi di laut gitu. Di laut kan nggak ada sinyal. Nah, saya saranin tuh pakai ini aja, pakai satelit gitu. Ada kok, tapi memang biayanya nggak murah gitu. Untuk bisa akses ke satelit itu, tapi teknologinya ada dan itu dipakai juga di apa ya, di kelautan gitu. Jadi kalau mau bikin perangkat-perangkat IoT yang untuk di laut kan nggak mungkin sinyal ya, nggak mungkin kita pakai Telkomsel misalkan atau pakai Excel. Tentunya kita harus menggunakan satelit gitu. Itu bisa. Jadi tapi cuman ya nggak murah gitu, mahal lumayan lah itu. Tapi kalau memang cukup budgetnya gitu ya, ya udah pakai itu aja. Siapa dulu kemarin sempat? Ntar coba nih. Kalau kemarin saya gini Kang, saya pernah dapat orderan di polisi hutan Aketa Jawa ya. Itu kan Aketa Jawa di Ternate ya, Betul. di Jawa ya. Itu kan di polisi hutan itu kan ketika mereka itu masuk hutan, itu nggak ada sinyal sama sekali. Jangankan di hutannya ya, di Ternate-nya sendiri yang baru ada itu Telkomsel. Selain Telkomsel nggak ada, bahkan Telkom pun nggak ada gitu. Jadi mereka nggak punya telepon rumah. Jadi saya ngakalinnya gini, waktu itu saya bikin yang memprosesingnya bukan server, tapi HP kita Android. Jadi mereka itu ketika ke hutan pakai HP ya, moto-moto segala macam dengan ya artifisial masih sederhana sih ya. Ibaratnya saya coding sendiri di Androidnya itu. Nanti ketika sudah ada sinyal, ketika mereka sudah ke kota, udah balik lagi ke pusat kota, nanti si Android mereka itu ngedeteksikan, oh ini sinyal, udah ada sinyal, langsung ngirim baru ke server tuh. Dan baru komunikasi gitu. Saya ngakalinnya gitu, karena kalau GPS sendiri, Indonesia sendiri, alam ya, itu saya minta akses GPS itu nggak dikasih ya sama militernya, padahal mereka kan polisi ya, polisi hutan ya, tapi nggak dikasih gitu. Bukan nggak punya ya, karena saya juga pernah diskusi sama salah satu intelijen negara yang dulu diutus sama Soeharto, itu kita itu GPS-nya sebenarnya canggih juga, cuman masalahnya dikasih atau tidak kita sebagai developer yang tidak bekerja sama kuat dengan pemerintahan kan. Kalau saya kan ibaratnya karena lelangnya berhasil lah, dapat lelang ngerjain ini gitu kan, jadi kan cuma sebatas itu saja ya, bukan terus menerus. Kita nggak dikasih sampai akses GPS ke satelitnya gitu, sayangnya seperti itu sih ya. Oke, iya betul sih. Perangkat internet satelit itu ada juga yang open kok sebetulnya. Cuman memang biaya. Ada punya kayak brand Axis juga punya ya. Axis tuh nyediain layanan untuk internet satelit. Jadi maksudnya kita bisa pakai, cuman kan biaya untuk dapat sinyalnya itu bisa ratusan juta kan. Ya mahalnya di situ sih sebetulnya. Jadi untuk dapat akses ke sananya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita nggak pakai punya pemerintah juga ya boleh aja. Ada banyak kok provider yang nyediain internet untuk di laut gitu ya, atau untuk pakai satelit. Tapi biayanya itu lumayan gitu. Biayanya itu mahal sekali.
kurang terjangkau lah istilahnya, apalagi kalau untuk proyek-proyek yang ya harus terjangkau di biayanya gitu. Kayak gitu. Axis punya layanan ke satelit. Ya tapi harga ininya aja lumayan ya, harga untuk dapat layanan tersebut juga lumayan seperti itu. Izin Mas. Ya, silakan. Iya betul juga. Yang tambahan juga untuk yang internet kayak kemarin, yang internet yang di desa kemarin ada teman saya, dia mau bikin project di desa, cuman desanya juga tidak ada internet. Ya langsung saja seperti Mas Ajeng tadi sarankan itu satelit langsung kan. Saya sarankan itu dia pakai Starlink. Untuk Starlink sekarang, ya SpaceX punya itu kalau nggak salah sudah beroperasi deh kalau di Indonesia. Berapa ya itu Mas ininya? Layanannya? Starlink ya. Lumayan sih biasanya, tapi ya kalau misalnya lebih terjangkau sih nggak apa-apa ya, daripada kita susah dapat ini. Kalau modemnya yang saya dapat kemarin internet itu 33 jutaan, cuman untuk langganannya belum tahu ya. Oh, untuk perangkatnya 3 ya? Iya, kalau untuk langganannya per bulan nggak tahu. Murah-murah itu. 3 juta ya, murah-murah untuk perangkatnya. Ya tinggal langganannya kan. Starlink ya. Boleh, makasih Mas masukannya. Starlink. Maaf Mas, sorry. Tadi bukan apa, harga per bulannya 3 juta, sorry Mas. Oh, harga per bulannya. Iya. Oke. Perangkatnya mungkin ada lagi lah ya nanti di ini. Iya, biasanya beda sih. Beda lagi kan. Iya. Nah, itu Starlink udah masuk ke Indonesia Pak ya sekarang ya? Iya, sudah masuk Mas. Yang Elon itu kan ya? Iya, yang SpaceX, programnya SpaceX yang dari. Oh, alhamdulillah udah masuk. Mantap. Ya, makasih Pak. Siap. Silakan. Ada yang lain? Mau bertanya atau mau nambahin boleh silakan. Dari saya cukup sih. Pak Said gimana Pak? Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan. Masih ada waktu kita ini. Ya. Pak, mungkin saya lah mau nanya Pak. Ya silakan. Gini Pak Sukibli sih. Gini Pak. Terkait apa ya? Struktur database, sorry. Jadi kan struktur database itu kan Pak ada yang struktur query language, ada yang satu lagi itu tidak terstruktur Pak ya, saya lupa singkatannya itu. Kalau data terstruktur itu kan kalau kita, contoh dasarnya kan kalau kita buka di MySQL itu kan dia tabelnya lurus tuh Pak ya. Kalau nama, kelompok, atau pokoknya dia sesuai lah gitu. Yang pernah belum saya lihat itu data tidak terstruktur Pak Sukibli. Itu kira-kira gambaran datanya bagaimana ya? Karena saya juga pernah dulu diskusi dengan dosen juga sih. Cuma rasanya itu apa benar gitu data tidak terstruktur itu misalnya orang di dalam struktur tabelnya itu tidak teratur, ada gambar, ada suara gitu, ada teks gitu. Boleh mungkin Pak penjelasan apa untuk lebih jelasnya gitu. Data tidak terstruktur itu apa memang gambarannya seperti itu atau bagaimana Pak? Makasih Pak. Oke. NoSQL mungkin ya. Bagaimana Kang Ajeng mungkin mau bisa dijawab apa? Kalau NoSQL sebetulnya apa ya? NoSQL itu kan ada banyak ya. NoSQL tuh ada yang teks juga, tergantung ininya sih, tergantung apa namanya? Tergantung yang digunakannya apa. Kalau contoh apa namanya? Firebase kan juga masuk ke NoSQL ya. Firebase itu kan disimpan datanya dalam bentuk teks, jadi tidak dalam bentuk tabel ya.
Nah, ada juga yang pakai JSON tuh disimpannya kan. Jadi di dalam JSON, dibentuk di dalam JSON. Beda sih, beda-beda tergantung ininya. Kalau tapi itu masuknya NoSQL ya. Masuknya Iya, ke dalam iya tuh NoSQL. Kang. Ada banyak. Saya kurang tahu kalau yang berbasis image ya. Nah, sebentar nih saya. Itu kan ada yang graph ya, ada yang dokumen juga. Nah, kalau yang SQL itu kan biasanya relasional ya, dia ada berhubungan antara satu dengan yang lain. Kalau NoSQL ya tergantung, nanti ada yang bentuknya kayak value seperti ini, ada yang bentuknya kolom, ada juga yang bentuknya graph gitu ya, ada yang dokumen bentuk seperti ini. Tapi bukan tabel ya. Kalau relasional itu udah pasti tabel ya. SQL kayak apa namanya? Kayak ya MySQL, PostgreSQL, SQLite dan lain sebagainya itu pasti bentuknya tabel seperti ini. Kalau NoSQL ada banyak bentuknya, kayak ada kolom seperti ini, ada graph seperti ini, ada dokumen, ada kayak seperti ini. Itu sih yang saya tahu. Kalau yang selain ini saya kurang tahu. Maksudnya kalau nyimpen gambar biasanya yang disimpan itu gambarnya, filenya gitu. Nah, kemudian si database ini nyimpennya adalah di mana gambar itu disimpan gitu, alamatnya biasanya seperti itu, baik yang relasional ataupun yang NoSQL ya. Jadi kalau gambarnya itu tetap disimpan di dalam satu folder. Nah, si database ini Pergi kau dulu di sana. ya, Mas Lupi gimana? Nah, si NoSQL ini nyimpen apa namanya? Nyimpen si posisi lokasi gambarnya. Jadi kan nanti kalau butuh mau ditampilkan, dia ada di situ gitu. Kayak audio, kayak video juga sama. Disimpan di dalam satu folder di database-nya ataupun di servernya. Nah, database ini cuma nyimpen si alamatnya aja, posisinya aja. Biasanya seperti sih Kang, itu yang saya tahu. Barangkali dari Pak Said ada tambahan. Berarti Kang intinya itu maksudnya posisi dari filenya itu ya Kang ya. Posisi Betul. misalkan dia menyimpan gambar, berarti nanti di dalam struktur NoSQL itu memang lokasi gambarnya berarti ya. Betul, biasanya lokasinya Kang Oh, yang disimpan. bukan istilahnya kayak tabel, tahu-tahu nanti gambarnya keluar atau di situ ada file sound-nya enggak Kang ya. Jadi posisi lokasinya ya berarti ya. Betul. Oke, oke, Kecuali oke, oke. kalau ini Kang, kalau gambarnya di ini dulu. Kalau gambar itu bisa kita konversi ke, aduh lupa saya namanya. Bisa dikompresi ke enkripsi ya. Apa ya? Lupa saya namanya. OpenCV termasuk Bang. OpenCV juga gitu. Dia kan dirubah dulu ke grayscale, kemudian di encrypt. Nah, itu termasuk NoSQL juga dia. Ya. OpenCV juga diubah dulu ke enkripsi dulu kan? Iya. Saya lupa. Base 64 Kang. Base 64. Iya, base Oh 64. iya. Base Oh 64 itu bisa. Kang ya. Iya. Pernah Base 64. memang Kang pernah apa sih ngekonversi ada tulisan 64 gitu. Cuma saya kan karena elektro agak terlalu memperdulikan itu. Baru sekarang ini baru tahu juga itu tuh. Karena memang kita kan tahunya kan ya selama ini kan yang diajarin itu kan standarnya apalagi di elektro kan yang SQL gitu, karena data yang yang diterima kan apalagi IoT kan tidak terlalu beragam misalnya gitu. Nah, cuma karena lagi trennya katanya NoSQL itu ada yang katanya mengatakan ada gambarnya, ada audionya gitu. Kok bisa gitu dalam tabel tadi, makanya keingat itu. Saya salah kaprah, saya kira di dalam struktur data itu misalkan di NoSQL itu kita masuk ke ada tangkapan data, misalkan file audionya langsung bisa diakses, gambarnya langsung diakses di bagian tabel, sama rupanya enggak begitu ininya gitu, enggak sepercis begitu gitu. Rupanya alamat lokasinya gitu. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Oke Kang, sekedar menambahkan nih ya. Kalau menurut saya tuh terkait penggunaan SQL atau NoSQL ya, itu sebenarnya tergantung dari data yang ingin diproses. Kalau datanya itu sifatnya transaksional, itu bisa pakai SQL. Tapi kalau data yang non transaksional itu yang lebih tidak terstruktur dan lebih dinamis, itu biasa pakai yang NoSQL. Gitu. Jadi misalkan kalau kayak apa namanya pergudangan ya, aplikasi perpustakaan itu kan jelas tabel-tabelnya kan, jelas tabelnya, ada tabel user, ada tabel peminjaman, ada tabel buku, itu kan jelas dia, jadi bisa didefinisikan di dalam SQL, struktur query language. Tapi kalau datanya itu dia lebih dinamis, misalkan data-data teks dokumen itu kan tidak terstruktur itu, dan datanya itu bisa bertambah ataupun berkurang gitu. Jadi kalau sifat datanya itu dinamis, kita bisa pakai NoSQL gitu. Jadi misalkan pakai MongoDB itu
Jadi ini saya saya share screen ini. Ini bisa dilihat ya, Kang ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat di gambar ini ada contohnya kapan kita menggunakan data yang struktur atau yang tidak struktur. Gitu. Kalau misalkan dia jelas tabelnya, jelas data-data yang ingin disimpan, recordnya, itu bisa pakai struktur data ya, yang database yang terstruktur gitu. Tapi kalau ternyata misalkan kayak status Facebook itu kan tidak terstruktur dia. Misalkan kita di statusnya kita ini ada foto, kemudian ada komentar, di komentar mungkin diselipkan lagi ada diselip kayak seperti ini kan tidak terstruktur ini. Gimana cara nyimpannya ke dalam database kalau modelnya seperti ini kan? Ada status, ada gambar, kemudian ada lagi orang yang komentar di situ kasih apa, kemudian dibalas lagi komentar di bawahnya. Nah, ini kan kita lihat datanya itu semakin melebar gitu. Datanya semakin melebar, kemudian variasi datanya juga semakin aneh-aneh, ada audio, mungkin ada video, sehingga untuk penggunaan untuk penggunaan data yang terstruktur itu sudah tidak mampu lagi untuk menyimpan data-data seperti itu yang perubahan datanya itu dinamis gitu loh. Jadi kalau menurut saya salah satu solusinya ya kita pakai NoSQL, MongoDB yang tidak terstruktur itu. Menurut saya seperti begitu. Gimana Kang ya? Bisa ya, semoga bisa menjawab Bisa pertanyaan paham. dari terkait Ada teknisnya gambaran. terkait teknisnya nanti bisa lah nanti cari-cari apa, ada referensinya. Dan setahu saya memang kalau dalam data yang terstruktur ya, kalau database terstruktur itu yang disimpan memang bukan gambarnya tapi image name-nya. Ya. Betul. Iya, image name-nya nama dari image-nya, kemudian lokasi direktorinya itu setahu saya itu. Jadi bukan gambarnya yang disimpan, bukan, karena kalau nyimpan gambar di dalam suatu database itu bisa kita pastikan nanti ukuran database-nya bengkak gitu, apalagi gambar kan yang disimpan. Jadi kalau setahu saya ya, kalau saya ngoding biasa itu pakai PHP itu saya kasih setiap gambar yang di-upload itu kita generate random inilah kita generate name random, kita buat angka random untuk identifikasi dari setiap gambarnya itu. Jadi ID gambarnya itu sebenarnya yang kita simpan, bukan gambarnya. Gambarnya itu ada di direktori tertentu, tapi yang kita simpan ID dari gambarnya itu gitu. Jadi mungkin seperti itulah penjelasan singkat saya terkait struktur data yang SQL atau yang NoSQL. Mohon izin curhat boleh, Kang? Ya, silakan. Ini saya curhat. Dulu saya pernah memakai VB6 tuh, buatan Microsoft. Sepertinya untuk kasus ini, itu Microsoft itu sudah membacanya. Saya pernah lihat ada tipe struktur data varian namanya. Itu bisa nampung buat data gambar, data video kalau nggak salah. Tapi dia memang makan memorinya besar. Dia bisa masuk tipe data string, integer, dan sebagainya tuh bisa ditampung. Itu tipe datanya varian. Jadi varian ini dia ciptaannya Microsoft tuh. Saya nggak tahu ya apakah ciptaannya Microsoft ini diadopsi di bahasa pemrograman yang lain ya. Tapi yang jelas saya pernah ngeh terkait masalah tipe data tidak terstruktur ini itu di Microsoft itu. Dia menciptakan tipe data sendiri yang namanya tipe data varian. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Data variannya. Kurang ini juga sih saya tipe data yang lain. Tapi sih ini mungkin ya, ini nambahin yang tadi lagi ya. Kalau di SQL biasanya ada tabelnya lagi ya. Kalau nah mungkin teknis jelasnya seperti ini ya. Ini salah satu database NoSQL namanya Couchbase ya. Couchbase ini sama kayak Firebase sih sebetulnya, alternatif Firebase. Nah kalau seluruh datanya dokumen, yang memang yang dikirimkan tetap seperti ini sih si datanya. Jadi si file ya seperti file memang yang disimpan tuh cuma file kosin si gambar itu. Kalau memang bentuknya gambar beneran gambar kayak file JPEG ya, JPEG atau PNG.
Nah, yang disimpan biasanya cuman kayak judulnya apa gitu ya, thumbnailnya misalkan, ataupun juga si dimensinya berapa misalkan. Jarang-jarang juga sih, tapi kurang tahu juga tuh kalau tipe data yang lain. Soalnya kalau tipe data itu dapat dipastikan bahwa tipe datanya itu dokumen, teks gitu ya, teks atau sesuatu yang ya bukan bukan bentuknya file lah istilahnya. Kalau file ya tentunya biasanya menggunakan file location seperti ini metadatanya. Tapi kalau memang ada tipe data lain yang bisa nyimpen gambar, belum belum ini saya belum ketemu ya, belum ketemu sampai ke sana, belum pernah menemukan teknologinya. Setahu saya kalau kalau tipe data baik NoSQL atau SQL pun juga ya bentuknya seperti ini, disimpan file lokasinya aja. Kalau kita lihat si teknisnya gitu ya, teknis dalam penyimpanannya seperti itu. Ini kan JSON ya. Kalau NoSQL ada juga yang JSON. Kalau JSON bentuknya seperti ini biasanya. Ini bisa kita panggil juga, maksudnya kalau kita mau apa ya? Ya enaknya NoSQL itu kan kalau udah JSON gini kan sebenarnya kalau yang MySQL juga bisa aja nantinya dibikin JSON seperti ini datanya gitu ya. Biar nanti kalau kita di website mau manggil tuh tinggal gampang gitu ya, tinggal kalau mau nampilin gambarnya kan tinggal nampilin si source ini ya, si HTTPS ini. Nah, tapi kalau udah bentuknya JSON ya kita tinggal langsung jalankan aja si JSON-nya. Ya kalau pakai MySQL pun sebenarnya sama ya. MySQL tuh nantinya bisa dikonversi juga data-datanya ke bentuk eh, ke bentuk JSON. Jadi dari data SQL kemudian kita mau tampilkan dia ke dalam bentuk bukan bukan tabel gitu ya, tapi ke dalam bentuk dokumen juga bisa bisa saja seperti itu. Izin bertanya Kang, boleh Kang? Silakan. Itu di file location itu kan ada alamat domain ya di situ ya. Betul. Itu gimana ya supaya bisa portable ya? Begitu di host ke server manapun, kita nggak perlu lagi nyesuaiin file location-nya di mana. Kadang kan kalau kita upload, kadang-kadang ada masalah tuh di file location-nya di mana gitu, domainnya apa. Itu supaya bisa fleksibel, mesti apa itu ya di file location itu ya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Kalau saya pribadi ya, kan yang penting kita punya backup data ya, backup data dari server kita. Nah, yang terpenting adalah domainnya jangan sampai pindah tuh. Kalau saya biasanya dipisahin, kayak saya punya kelas robot tuh dipisahin tuh. Untuk hostingnya saya simpen di lokal ya. Ada Niaga Hoster dulu sebelumnya di ID Cloud Host. Tapi untuk domain tuh untuk kelasrobot.com-nya itu saya sewa di luar negeri ya, di Namesip. Kalau di Microsoft tuh ada tuh Kang, dia pakai app.pet gitu. Jadi kalau mau ditaruh di mana aja tuh filenya, dia tetap bisa ngebaca tuh lokasinya di mana gitu. Itu kalau di Microsoft ya. Saya kalau di lainnya saya nggak tahu tuh. Kalau akses langsung sih sebenarnya bisa aja sih. Maksudnya akses langsung ke filenya kan. Jadi bukan, jadi itu kan tadi ada tuh file location http://ini.com gitu kan. Terus garis miring strip nama direktorinya apa. Kadang kan kalau kita upload mau tuh nyesuaiin lagi tuh itunya lagi. Nah, kalau di Microsoft ada tuh dia pakai app.pet udah gitu aja, terus kalau taruh di mana aja ntar dia bisa ini sendiri apa? Betul. Bisa deteksi sendiri. Gini Mas, kalau lokal memang bisa seperti itu. Maksudnya kalau Mas aplikasinya ada di komputer yang sama ya, baik mau online ataupun yang nggak online sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan kalau misalkan servernya berbeda, nah itu tetap harus pakai domain nantinya atau pakai IP lah minimal. Maksudnya dalam artian si file ini misalkan kita nyimpennya satu di tempat mana, misalkan di domain mana, kemudian kita mau panggil di domain yang mana. Nah itu baru perlu tuh pakai HTTPS nama domainnya. Tapi kalau misalkan kita nyimpen di lokal, baik itu online, nanti si aplikasi kita cuman ya kayak tadi aja pakai slash aja, nggak usah pakai domain lagi gitu kalau lokal. Tapi kalau kalau kita mau contoh gini deh, biasanya aplikasi itu kenapa harus ada nama domain? Biasanya kita bikin satu server di satu server misalkan, tapi kita mau panggil ke berbagai device gitu ya. Kayak contoh kita mau panggil dia di web, kemudian kita juga mau panggil dia di aplikasi mobile. Terus kita mau panggil juga dia di aplikasi mobilenya itu ada Android, ada iOS. Nah, itu kan otomatis pasti beda ya, beda device, beda ini. Nah, supaya satu, ya biasanya kita bikin supaya public aja tuh si API-nya. Nah, itu harus pakai HTTPS, tapi kalau Masnya kebutuhannya cuma lokal,
nggak nyebar kemana-mana gitu ya proyeknya, ya udah lokal aja. Itu cuman nggak usah pakai apa namanya, langsung akses ke nama filenya aja, nggak usah pakai http www bla bla bla.com, nggak usah. Itu bisa langsung slash nama aplikasi, nama folder, ataupun langsung ke ininya. Itu bisa bisa setiap project nggak berubah-ubah gitu ya. Bisa setiap komputer itu nggak harus berubah-ubah seperti itu. Kalau di jaringan Pak Ajang sama juga nggak? Kalau Tapi di nggak internet ya? kalau beda komputer tetap nanti IP-nya berubah Pak. Kalau beda komputer. Iya, iya itu maksud saya. Ini kan kalau misalnya di lab komputer tuh kan, database-nya minta taruh di IP-nya admin tuh di PC depan. Nah itu kan harus tembak ini kan, tembak ke alamat IP itu kan. Kalau saya sih biasanya pakai ini, pakai apa tuh yang dari aplikasinya si Microsoft itu. ODBC biasanya saya tembak. Gitu. Kalau di jaringan apa sama nggak dengan yang lokal tadi Pak Ajang bilang? DNS bisa sih harusnya Pak. Pakai. Barangkali Pak Said lebih paham nih. Pakai DNS harusnya bisa sih. Bikin DNS lokal Pak. ODBC bisa Pak. Saya juga pakai Pak. Saya bikin fingerprint sendiri ya. Itu saya pakai ODBC untuk ke komputer server, pakai ODBC bisa Pak. Yang penting mah IP address-nya aja nggak usah, jangan rubah gitu. Iya, iya, saya pakai ODBC sih kalau yang itu jaringan. Kalau yang lokal biasa sih tembak langsung aja pakai ini. Saya pakai VB juga sih. Sekarang udah nggak pakai VB6 ya. Bisa sih Pak. Yang penting IP address-nya aja nggak rubah. Iya, kalau lokal sih aman. Kalau lokal di satu komputer yang sama sih aman. Itu tinggal. Tapi kalau yang jaringan ini apa kan agak berbeda dia konsepnya. Saya pakai ODBC Pak, saya pakai jaringan Pak. Iya ya, saya juga pakai ODBC sih. Bisa Pak. Yang penting IP address-nya aja, servernya jangan rubah. Oke, sekedar menambahkan ini Pak terkait masalah domain tadi dan IP ya. Ini kalau dalam jaringan itu sebenarnya sama saja itu, entah pakai DNS atau pakai IP public toh. Jadi sebelumnya kan dia pakai IP public, cuman kan IP public ini dia agak susah gitu loh, agak susah kalau kita mengingat daripada angka-angka IP itu ya, apalagi IP apa namanya, apa kalau dalam jaringan itu IP ya bukan ya IP versi 6 ya, atau pakai IP kelas A, kelas B itu kan agak susah lah dihafal. Makanya ada teknologi DNS itu, artinya agar memudahkan saja sih sebenarnya, tapi terkait mekanisme entah itu pakai IP public atau pakai domain sama aja. Cara mendefinisikannya aja yang membeda. Kalau pakai IP kita tinggal tulis http://www.ajangrahmat.com/ apa gitu kan, petnya kan. Tapi kalau yang IP ya agak susah cara menulisnya, http://172.165.24 gitu kan kayak begitu dia nantinya, agak sulit lah apa cara mengingatnya kalau pakai IP public. Makanya ada teknologi DNS itu supaya memudahkan dalam apa namanya mengingat servernya kita gitu. Makanya dikasih DNS gitu supaya kita enggak perlu ingat lagi apa namanya nomor-nomor itu gitu. Mungkin itu saja ya, sekedar menambahkan itu terkait masalah DNS dan IP itu tadi. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, mungkin ini sudah menunjukkan jam 10 Kang ya. Mungkin kita bisa sudahi ya sharing-sharing kita, jadi sangat seru ya. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada narasumber kita Kang Ajang Rahmat ya, yang sudah mau meluangkan waktu untuk apa namanya berbagi ilmu ya terkait tantangan dan peluang robotik ya. Dan insya Allah nanti kita akan adakan lagi event berikutnya di minggu depan. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bergabung di komunitas pengguna Linux, saya bisa kirim linknya di grup, dan insya Allah nanti saya sudah kirim ya. Ini untuk link join di grup, dan insya Allah nanti minggu depan kita akan hadirkan lagi narasumber yang memang menguasai di bidangnya masing-masing untuk
memberikan wejangan-wejangan ya terkait bidang ilmunya masing-masing ya, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan materi kita ya oleh Kang Ajeng Rahmat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kang Ajeng, terima kasih banyak juga teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sharing session kita. Mungkin itu saja, saya bisa tutup sharing kita dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sul, Pak Ajeng. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak.